Bab 141, Pertemuan. Ketika tangan besar itu menampar Luo Feng merasa seluruh langit menjadi hitam. Segera, dia menginjak tanah dan menggunakan kekuatan spiritualnya di perisainya, menyebabkan seluruh tubuhnya dengan cepat mengelak, sehingga menghindari telapak tangan yang mengerikan itu. Bas platform bergemuruh ketika telapak kera emas menabraknya dan langsung terbelah. Tangan kanan kera emas tidak puas karena dengan cepat mengayunkan 2 kali ke arah Luo Feng seperti kilat. Ledakan sonik yang mengerikan itu mengejutkan. Gelombang kejut yang dibentuk oleh tangan mempengaruhi beberapa kera dan dinding di dekatnya. Batu-batu dan batu-batu besar bergemuruh ketika mereka jatuh, dan beberapa monster kera terbunuh oleh gelombang kejut. Darah mengalir keluar dari setiap lubangnya. Di bawah 2 serangan ini, sosok Luo Feng menjadi buram dan sering menghindar dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang normal. Manusia ini. Setelah 2 serangan itu, meskipun kera emas tidak mau, segera memutuskan untuk lari. Sangat terlambat. Mati. Luo Feng menatap kera emas. Ketika kera emas menyerang 2 kali, keenam pisau lempar menjauh dari tubuh kera emas hingga jarak sekitar 10 meter, dan kemudian langsung mulai berakselerasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar berubah menjadi 6 aliran cahaya hitam, semuanya menuju ke leher kera emas, tempat dengan luka besar. Bagaimana? Kera emas melolong dengan marah, tetapi keenam pisau lempar yang aneh langsung mencapai Mach 10. Kera emas tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa berusaha menghindar. Tapi yang bisa didengar hanyalah, "Uci, uci," berulang kali. Dengan kilasan tubuhnya, kera emas itu berada 100 meter jauhnya, di mana ia kemudian jatuh dan berguling-guling di tanah, sebagai akibatnya membunuh banyak monster tipe kera lainnya. Mati. Pemimpin kera emas sudah mati. Seluruh gerombolan kera terdiam. Semua monster kera menatap makhluk raksasa di tanah yang dulunya adalah pemimpin mereka. Ledakan. Ledakan. 2 kera iblis berubah menjadi 2 kilatan cahaya saat mereka dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka sudah menghilang dari ngarai. Hanya setelah itu ledakan sonik meningkat. Ya. Kera yang tak terhitung jumlahnya membuat suara-suara aneh ketika mereka mogok dan melarikan diri ke segala arah. Tak lama kemudian, tidak ada satupun kera hidup yang tersisa di jurang. Kedua kera iblis itu pasti berlari dengan cepat, tertawa Luo Feng. Dengan lompatan seperti kilat, dia tiba di sebelah mayat kera emas. 6 pisau lempar yang melayang-layang kembali ke saku Luo Feng. Aku sungguh beruntung. Pertahanan kera emas ini hampir memungkinkannya untuk melarikan diri. Kekuatan hidup kera emas cukup kuat. Tubuhnya penuh sisik dan otot-ototnya kencang. Orang bisa membayangkan seberapa tinggi kemampuan pertahanannya setelah melihat pisau lempar Luo Feng tersangkut di wajahnya. Kecuali jika Anda menyerang melalui lubang hidung, mulut, mata, atau melalui kepala, biasanya akan sulit untuk membunuhnya. Hanya lehernya yang tidak terlalu terlindungi. Luo Feng membuka luka pertama kali dan kemudian membimbing pisau lempar melalui luka itu untuk kedua kalinya. Pisau lempar masuk ke dalam luka dan langsung menuju ke kepala kera emas, di mana ia dengan marah menebas dan membunuh kera emas. Jika tidak, bahkan jika dia menembus tenggorokan, ukuran pisau lempar tidak cukup besar untuk memberikan pukulan membunuh bagi tubuh besar kera emas, itu akan menyebabkan cedera berat, tetapi itu tidak akan membunuhnya. Kera emas tingkat gerombolan pemimpin tingkat tinggi. Hehe, mungkin tidak ada banyak warga tingkat lanjut yang berhasil membunuhnya, Luo Feng merasa hebat. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk mengambil pisau lempar grade SS dan mulai membedah kera emas, mulai dari dadanya. Bagian paling berharga dari kera emas adalah sisik tepat di tengah dadanya. Seekor kera emas dengan ketinggian lebih dari 20 meter terbaring mati di tanah. Namun, di sini dia, membedahnya untuk bahan. Luo Feng kagum pada adegan ini. Aku masih ingat waktu di sekolah menengah, ketika aku akan pulang ke rumah bersama Wen, elang emas bermahkota hitam terbang melintasi kota Yangyou dan menghancurkan bertonton kaca dengan tangisannya. Saat itu, saya berpikir untuk diri saya sendiri, saya pasti akan menjadi pejuang yang sangat kuat yang dapat membunuh elang emas bermahkota hitam dan kera iblis. Melihat saya, mereka lari ketakutan. Hidup ini tidak terduga. Dia sangat lemah saat itu, dan sekarang, dia adalah pejuang yang kuat. Musim dingin lalu, dia dikejar-kejar oleh naga lapis baja-baja. Dan sekarang, dia baru saja membunuh seekor kera emas yang hampir sekuat naga baja lapis baja. Membuat semua timbangan itu cukup menyakitkan, tapi Luo Feng tidak tergesa-gesa sama sekali. Sebagai gantinya, dia bersenandung sendiri sambil terus membedah dengan pisau lempar grade SS-nya.
Sakit? Jika saya menjual kerak emas horde leader level tinggi ini ke aliansi SDM, saya bisa menjualnya seharga 12 miliar dolar Cina. Itu hanya pembedahan untuk bahan, siapa yang tidak sabar dengan ini? Luo Feng sangat senang. Monster tingkat tinggi gerombolan pemimpin tingkat tinggi biasa bernilai sekitar 5 miliar, 20 miliar dolar Cina. Karena naga lapis baja-baja memiliki gelar naga, ia bisa dijual seharga 18 miliar. Kerak emas, dihargai 12 miliar, dianggap sebagai sejumlah besar uang dalam para pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Sementara Luo Feng membedah tanpa khawatir, tiba-tiba aloji komunikasi taktisnya mulai bergetar. HM? Alis Luo Feng terangkat dan dia menundukkan kepalanya. Senior Xi Jiang. Luo Feng segera mengangkat. Hei, Luo Feng, suara akrab senior Xi Jiang dibawa dari jam tangan komunikasi taktis. Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Senior Xi Jiang, bagaimana kabarmu hari ini? Tidak buruk. Saya baru saja menemukan sebuah kota dan saya beristirahat di apartemen yang sama setiap hari. Kadang-kadang aku keluar untuk berburu monster. Kemarin, aku bahkan bertemu dengan monster tingkat pemimpin gerombolan yang tingkat rendah. Namun, monster itu berlari terlalu cepat. Monster tingkat pemimpin gerombolan tentu sulit untuk diburu, kata Xi Jiang. Oh ya, Luo Feng. Seseorang baru saja meminta nomor telepon baru Anda dari saya. Oh. Luo Feng terkejut. Bukankah kamu mengatakan itu, begitu seseorang meminta nomor teleponmu, aku harus segera menghubungi kamu? Tertawa Xi Jiang. Ya, terima kasih, tertawa Luo Feng. Siapa yang memintanya? Wei Tong, kata Xi Jiang, aku bertanya padanya, apakah seseorang memintamu untuk melakukan ini, tetapi anak ini tidak mau mengakuinya. Dia mengaku menginginkan nomor telepon untuk dirinya sendiri. Wei Tong. Luo Feng sedikit mengangguk. Tidak keluar dari harapan. Dari antisipasi Luo Feng, Canda Ce akan meminta teman-teman Cina untuk membantu meminta nomor itu. Baiklah, hati-hati. Kami akan mengobrol ketika ada waktu, Xi Jiang lalu menutup telepon. Luo Feng tersenyum ketika dia duduk di lengan kerak emas raksasa. Seperti yang diharapkan, mereka ingin menemukan lokasi saya melalui nomor telepon saya. Arloji komunikasi taktisnya baru, dan nomornya juga baru. Pasangan Scorpion, Vulture ingin membalas dendam, jadi mereka mungkin akan menemukannya melalui nomor teleponnya. Dan dia bahkan tidak memberitahu anggota keluarganya nomor telepon barunya. Hanya beberapa orang di kamp pelatihan dan manajer kamp pelatihan yang tahu nomor teleponnya. Bagus. Sepertinya mereka sedang bergerak, Luo Feng tidak keberatan sama sekali, karena dia benar-benar jelas, tidak mungkin dia bisa membuat Vulture dan Scorpion menyerah pada pencarian mereka untuk membalas dendam. Karena mereka harus bertarung, mengapa dia tidak mengendalikan skema besar? Dengan trik Scorpion dan Herring, mungkin mereka tidak mungkin mendapatkan nomor teleponnya dari kamp pelatihan dengan waktu yang cukup. Jadi Luo Feng sudah memberitahu Xi Jiang, Zhao Ruo, dan yang lainnya bahwa jika seseorang menginginkan nomor teleponnya, maka berikan kepada mereka. Namun, mereka harus menghubunginya ketika itu terjadi. Setelah sekitar 5 menit, Luo Feng melepas semua sisik di dada mayat kerak emas dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Sementara dia duduk di samping beristirahat, arloji komunikasi taktisnya bergetar. Halo, Luo Feng mengangkat telepon. Gan kecil, cepatlah dan pulang untuk makan, semua orang hanya menunggumu, suara seorang ibu rumah tangga bangkit. Aku bukan Gan kecil, Luo Feng bertanya sebagai tanggapan, bukankah kamu menyebut nomor yang salah? Salah nomor? Maaf, panggilan itu dengan cepat menutup telepon. Luo Feng tersenyum, akting yang bagus, nomor yang salah. Memanggil nomor yang salah memang sering terjadi, nomor saya berasal dari kota Hongning, dan bahasa utama kota Hongning adalah bahasa Cina. Ibu rumah tangga itu juga berbicara bahasa Mandarin. Jika saya berada di kamp pelatihan, saya mungkin tidak akan curiga. Sedih. Setelah tidak terlalu lama, mereka mungkin akan datang ke pegunungan ini. Luo Feng dengan cepat bangkit dan berjalan menuju pithon petir tidak terlalu jauh. Baiklah, setelah aku memanen kantong empedu ular ini, aku akan pergi menemui pasangan Scorpion. Membedah mayat pithon kilat adalah 100 kali lebih mudah daripada membedah kerak emas. Luo Feng cukup beruntung, mayat itu sebagian besar dimakan tetapi kantong empedu tidak. Waktunya pergi. Luo Feng dengan ganas menginjak lantai dan langsung melompat ke ketinggian sekitar 80 meter. Dia menginjak batu di sisi gunung dan kemudian dengan cepat melompat lagi ke kejauhan. Dengan lompatan ketiga, ia menghilang jauh ke pegunungan. Di pesawat penumpang. Kapten dengan cemas duduk di samping, Emerly, aku akan memberimu paling banyak 5 menit lagi.
Jangan khawatir, itu akan segera, Liao mengerutkan kening. Tiba-tiba, arloji komunikasi taktis Liao bergetar dan Liao segera mengangkatnya. Yao, aku sudah mengirim koordinat Luo Feng kepadamu, suara Venina berdering. Baik sekali. Mata Liao berkedip dan kemudian memeriksa koordinat yang diterimanya, hanya sekitar 300 km dari sini. Ada di pegunungan? Kapten, berangkat, ke sini. Berhenti di dataran di bawah gunung, perintah Liao. Oke, kapten yang telah lama gelisah segera memberikan perintahnya. Pesawat penumpang segera menuju ke arah pegunungan tempat Luo Feng berada. Dengan kecepatan pesawat penumpang yang menakjubkan, hanya butuh beberapa menit untuk menempuh jarak sekitar 300 km. Di pegunungan AP, Luo Feng saat ini sedang mengamati setiap arah di atas gunung tertinggi di kisaran itu, yang tingginya lebih dari 1000 meter. Setelah tidak terlalu lama, pesawat penumpang harus cepat, gumam Luo Feng. HM? Itu di sini. Luo Feng tersenyum. Di kejauhan ke utara, sebuah gambar perlahan-lahan turun, itu justru sebuah pesawat penumpang besar. Ketika palka pesawat penumpang terbuka, orang demi orang melompat keluar dari pesawat. Orang yang memimpin mereka memang cocok dengan foto yang Luo Feng lihat online tingkat burung bangkai tingkat wargot, Liao. Hering ada di sini? Bagaimana dengan kalajengking? Luo Feng melihat dengan hati-hati melalui teropongnya, oh, hehe. Beberapa orang datang ya. Ada beberapa peti juga. Palka tertutup? Sepertinya kalajengking tidak datang. 1, 2. Ya, total 59 orang. Setiap tindakan dari kelompok Liao di kejauhan berada di bawah pengamatan Luo Feng. Hering Liao, kamu datang untuk memburuku. Jadi aku harus memberi salam kepadamu. Tatapan Luo Feng berubah dingin. Membunuh. Dia harus menyingkirkan burung pemangsa Liao secepat mungkin. Bab 142, bunuh. Mereka mungkin sekitar 3 km jauhnya dari dasar gunung. Luo Feng bersembunyi di atas gunung saat dia mengamati tanah terlantar di bawahnya. Tidak ada yang membersihkan tanah terlantar ini selama puluhan tahun, jadi banyak gulma tumbuh di sekitarnya. Jika seseorang bersembunyi di dalam gulma ini, mereka mungkin tidak akan ditemukan selama mereka tidak terlalu dekat dengan target mereka. Luo Feng tersenyum, rencananya sudah dirumuskan di kepalanya. Aku akan berbaring dan menempel ke tanah dan kemudian perlahan-lahan mendekati mereka. Mereka seharusnya tidak bisa mencari tahu. Jika dia menempel ke tanah dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bergerak maju, dia tidak akan membuat terlalu banyak suara. Ini jelas merupakan cara terbaik baginya untuk bergerak sambil tetap menempel di tanah. Namun, begitu dia turun, ranselnya akan terlihat. Itu akan memberinya. Sebelum dia menaruh sisik kera emas, ranselnya tidak sebesar itu, tapi sekarang melotot. Kera emas itu adalah kera besar yang tingginya lebih dari 20 meter. Bahkan jika Anda hanya mengambil timbangan dari dadanya, setelah Anda menumpuknya, mereka akan memakan banyak ruang. Aku akan melakukannya. Luo Feng segera berbalik dan melompat turun gunung. Sementara dia masih di udara, dia berbalik dan menempel ke gunung lain. Dia perlahan bergerak maju di sisi gunung dan dengan cepat memasuki pangkalannya yang tersembunyi. Di markasnya. Di sebuah gua yang gelap, pisau lempar segera menghunjam tanah di sebelah batu besar di sudut. Di bawah kekuatan spiritual Luo Feng, batu itu terbang dan Luo Feng menggali lubang lain di bawahnya. Dia melemparkan ranselnya ke lubang besar dan kemudian menutupnya dengan batu besar. Beberapa pasir dan batu digulung, menutupi sisi. Gua ini gelap, jadi bahkan jika seseorang datang, akan sulit bagi mereka untuk menemukan ransel bawah tanah yang tersembunyi. Aku mungkin bahkan tidak perlu setengah jam untuk berurusan dengan Liao. Tidak ada monster yang memasuki markasku selama 4 hari ini, jadi tidak mungkin bagi monster untuk masuk dan dapat menemukan ranselku dalam setengah jam berikutnya. Saya yakin keberuntungan saya belum seburuk itu. Luo Feng tertawa ketika dia menoleh dan diam-diam pergi. Limbah yang kurus. Tubuh Luo Feng bersentuhan dengan tanah. Ya, tepatnya, perisai heksagonal berada di antara dia dan tanah. Pergi. Luo Feng berpikir untuk dirinya sendiri. Kekuatan spiritualnya segera mengendalikan perisai heksagonal. Seluruh tubuh Luo Feng pada dasarnya menempel di tanah gurun saat ia dengan cepat menuju ke arah kelompok Liao di kejauhan. Jarak dari punggung Luo Feng ke tanah pasti tidak melebihi 40 cm. Bahkan monster herbivora di hutan belantara akan kesulitan menemukan Luo Feng. Pada awalnya, Luo Feng maju dengan cepat, tetapi begitu jarak antara kedua belah pihak mencapai 500 meter, Luo Feng melambat. HM? Dalam celah rumput liar, Luo Feng melihat Liao dan kelompoknya, burung pemakan bangkai ini Liao, kenapa baju besinya berubah?
Sebelumnya, ketika dia mengamati dengan teropongnya, baju zirah Liao adalah seragam pertempuran hitam, tapi sekarang, burung nasar Liao yang awalnya tidak berpakaian, lengan dan tangannya juga menjadi hitam. Lehernya menjadi hitam juga. Dia bahkan mengenakan helm hitam yang tampaknya keren. Anda bisa mengatakan, selain wajahnya, seluruh tubuh burung hering Liao ditutupi dengan hitam. Dia juga mengenakan seragam pertempurannya pada saat yang sama. Ini pasti set Dewa Hitam, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Itu persis sama dengan yang dijelaskan kepala. Burung hering ini Liao benar-benar berhati-hati, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk mengutuk dirinya sendiri. Mereka baru saja turun dari pesawat penumpang dan dia sudah menggunakan set Dewa Hitamnya. Dia menempatkan Dewa Hitam di dalam dan seragam pertempurannya di luar. Bahkan jika seragam tempurnya bukan kelas SS, itu akan menjadi setidaknya seri ke-9. Perlindungan 2 lapis. 1 seragam pertempuran dan 1 set Dewa Hitam. Akan sulit untuk menyakiti Liao. Dan bahkan tidak menyebutkan membunuhnya. Begitu dia menemukan ancaman yang saya ajukan kepadanya, dia mungkin akan menutupi seluruh wajahnya dan hanya membiarkan mata, hidung, dan mulutnya terbuka. Luo Feng sedikit mengerutkan kening. HMPH, saya harus berhasil pada serangan pertama saya. Ketika dia tidak memperhatikan, pisau lemparku akan langsung ke wajahnya. Di tanah kosong yang dipenuhi gulma, Luo Feng perlahan-lahan melayang di tanah. Jarak antara keduanya menjadi lebih pendek dan lebih pendek. 400 meter, 350 meter, 300 meter. Dalam sekejap mata, mereka hanya berjarak 100 meter. Semakin dekat aku padanya, semakin sulit baginya untuk bereaksi terhadap pisau lemparku. Dengan pikiran, 6 pisau lempar Luo Feng, termasuk 2 pisau lempar tingkat SS, diam-diam terbang keluar dari kantong Luo Feng. Setelah itu, ke-6 pisau lempar langsung menembus tanah dan mulai menuju ke bawah tanah kelompok Liao. Luo Feng juga berhenti, tidak membuat gerakan tunggal saat dia berbaring di tanah. Kelompok hering Liao saat ini dengan hati-hati bergerak maju di daerah kritis, berharap mereka tidak akan memperburuk monster. Semua orang bergerak lebih cepat, Liao berjalan sambil dengan hati-hati mengamati setiap arah. 3 wargot di belakangnya, 2 orang kulit putih dan 1 orang kuning, juga dengan hati-hati melihat sekeliling. Sebenarnya, dengan kekuatan kelompok mereka, mereka tidak benar-benar takut dengan monster. Namun, masing-masing dari mereka sudah jelas, begitu mereka menarik beberapa monster dan diserang oleh gerombolan, mereka akan menyebabkan keributan besar. Ketika itu terjadi, mungkin Luo Feng akan memperhatikan mereka. Setelah Luo Feng melihat, maka semuanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Sekitar, datang ke sini. Jangan main-main dengan kelompok monster di depan, perintah Liao pelan. 3 wargot juga berhati-hati. Pejuang elit dengan senjata dan orang-orang yang membawa kotak juga berhati-hati. Mereka benar-benar pergi ke sana. Luo Feng sedikit mengerutkan kening dan kemudian segera mendekat lagi. Pisau lemparnya paling kuat ketika mereka berada dalam jarak 100 meter. Begitu mereka semakin jauh dari itu, kekuatan mereka menurun secara dramatis. Ketika mereka berada dalam jarak 50 meter, mereka tidak hanya kuat, tetapi jumlah kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikan mereka juga tidak besar. Dan sekarang, kedua belah pihak terpisah lebih dari 100 meter. Lebih dekat, lebih dekat. 120 meter, 100 meter, 80 meter. Ketika Luo Feng berada 80 meter dari kelompok Liao, dia berhenti. Sampai sekarang, ke-6 pisau lempar bawah tanah berjarak kurang dari 20 meter dari hering Liao. Pisau lempar membutuhkan jarak untuk berakselerasi. Waktu untuk memulai. Tatapan Luo Feng berubah dingin. Liao dan bawahannya, burung wargot tingkat menengah, Bei Yuan Gang, dan 2 wargot tingkat pemula, James, dan Isaacson, semuanya bergerak maju dengan hati-hati. Angin bertiup dan ilalang membungkuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar langsung meledak keluar dari tanah sekitar 5 meter dari posisi burung hering Liao seperti kilatan hitam kilat. Dalam 1/1000 detik, kontak pertama antara 6 kilatan petir dan burung bangkai Liao dimulai. Liao. 3 wargot lain di belakang semua bereaksi dan terkejut. Di semak-semak di kejauhan, Luo Feng menatap burung hering Liao di kejauhan. Dia menyaksikan burung hering Liao berkedip dengan cahaya hitam seketika saat ke-6 pisau lempar itu menembak ke arahnya. 4 dari 6 pisau lempar menghantam wajah Liao, tetapi wajah Liao benar-benar hitam saat ini. Bagaimana ini mungkin? Mata Luo Feng melebar. Di kejauhan, di wajah Liao, 4 pisau lempar menempel di kulit hitamnya, dan 2 pisau lempar tidak bisa menembus kulit hitam tenggorokannya. Suara mendesing.
Liao melompat ke langit, ia langsung melompat ke ketinggian 50 hingga 60 meter. Di udara, hanya matanya yang terlihat dari wajahnya yang tertutup kulit hitam. Dia melihat ke bawah. Dari ketinggian ini, dia secara alami dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dengan pandangan sekilas, dia menemukan Luo Feng yang bahkan tidak 100 meter dari kelompok mereka. Saya tidak percaya itu, mata Luo Feng dan Liao bertemu, kedua tatapan mereka kejam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar menari sekali lagi, berubah menjadi 6 kilatan cahaya. Mereka langsung menembak ke arah burung pemangsa Liao di udara. Namun, ekspresi dingin Hering Liao bahkan tidak berubah sedikit pun. Ketika pisau lempar melesat ke arahnya, ia sedikit memelintir tubuhnya, menyebabkan 3 pisau lempar tidak mengenai apapun selain udara sementara 3 pisau lempar lainnya mengenai tubuhnya. Lampu hitam menutupi burung nasar Liao. Tetapi bahkan kulit Liao tidak tertusuk pisau pelempar. Ini adalah set Dewa Hitam. Wargot Beiyuan Gang mengeluarkan wajah kekaguman. Pasukan tempur elit Liao juga memandang Liao yang seperti dewa dengan pujian. Luo Feng juga terkejut. Set Dewa Hitam ini terlalu kuat. Dikatakan bahwa ia dapat mengabaikan semua serangan level Wargot. Luo Feng. Liao menggertakkan giginya, matanya menjadi gila. Bunuh dia. Liao segera turun dengan cepat. Ketika Liao melihat ke arah-arah Luo Feng, 3 Wargots lainnya mengerti di mana musuh berada. Jadi, wos! Suara mendesing. Suara mendesing. 3 tokoh melampaui kecepatan suara dan telah mengelilingi Luo Feng secara harfiah dalam sekejap mata. Perisai Beiyuan Gang dan pisau tempur melengkung bisa dilihat. Sedangkan untuk 2 orang kulit putih, pria kulit putih berkumis itu memegang kapak perang sementara yang tinggi dan kurus memegang perisai dan pisau tipis. HMPH. Luo Feng mengejek dan sosoknya bergerak dalam masalah aneh. Dengan itu, dia sudah menghindari 3 Wargot. Setelah itu, dengan menginjak lantai, dia melompat ke udara seperti kilat. Sementara di udara, Luo Feng mencibir sambil melihat ke bawah. 3 Wargots di bawah ini, Hering Liao, dan 50 elit lainnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala mereka ke arah Luo Feng. Kematian telah datang. Luo Feng melihat dengan dingin di bawah. Keempat pisau lempar di sampingnya segera dibebankan ke bawah. 6 pisau lempar yang menyerang Liao juga segera berpisah. 10 lempar pisau secara total. Sampai sekarang, ia dapat mengendalikan 6 pisau lempar dengan kekuatan maksimum, lagi dan daya turun. Namun, ketika berhadapan dengan anggota elit ini yang bahkan bukan Wargot dan 3 Wargot lainnya, dia bahkan tidak perlu menjaga pisau lemparnya pada kekuatan maksimum. Yang paling penting adalah efisiensi, jadi Luo Feng menggunakan 10 pisau lempar. Ketika mereka melihat 10 pisau lempar melayang di udara, ketakutan bisa dilihat di mata setiap elit itu. Bahkan wajah Wargot sedikit berubah. Liao bahkan meraung dengan ganas dan terbang menuju langit. Tidak. Jangan. Semua pejuang elit itu ketakutan dan mulai melarikan diri. Kalian semua mati. Tatapan Luo Feng dingin saat dia melihat ke bawah. Suara mendesing. 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 10 pisau lempar. Berubah menjadi 10 lampu kematian berdarah. Dari arah yang berbeda, mereka menembak ke arah sekelompok orang yang padat seperti penggiling daging. Tidak. Teriak kasar hitam keras ketika cahaya berdarah keluar dari dadanya. Ah! Kepala elit tempur putih meledak. Darah segar langsung disemprotkan ke sekitar, mewarnai tanah kuno ini. Bab 143, Kemarahan Amarah. Isaacson. Hewan putih berkumis itu berteriak ketakutan. 2 sinar cahaya mematikan langsung menembak ke arah pejuang Wargot putih kurus tinggi. Luo Feng mengendalikan 10 pisau lempar ini. Adapun 3 Wargot, Luo Feng tentu saja memberi mereka layanan khusus. 2 pisau lempar menuju ke arah Wargot putih bernama Isaacson yang melolong dalam menanggapi. Dentang. Pedang di tangannya nyaris berhasil memblokir 1 pisau lempar. Uci. Pisau lempar lainnya menyapu lehernya dan dia hanya kehilangan sedikit daging. Aku belum mati, Isaacson menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Hati-hati. Teriak tikus berkumis itu saat dia menyerbu. Uci. Pisau lempar ketiga datang dari belakang dan menusuk kepala Isaacson. Cairan merah dan putih melayang. Pria kulit putih berkumis di samping tidak bisa membantu tetapi untuk melebarkan matanya, Isaacson.
Satu Wargot, turun. Kekuatan setiap pisau lempar berkurang sedikit ketika aku mengendalikan 10 pisau lempar pada saat yang sama. Berurusan dengan Wargot tingkat pemula membutuhkan begitu banyak usaha, Luo Feng berpikir. Ketika dia mengendalikan 6 pisau lempar pada saat yang sama, dia dapat mempertahankannya dengan kekuatan maksimum. Dimulai dengan pisau lempar ke-7, kekuatan mereka mulai berkurang. Setiap kali dia menambahkan pisau lempar, kekuatan keseluruhan turun sedikit. 10 pisau lempar membuat membunuh Wargot pemula cukup merepotkan. Dentang! 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 3 pisau lempar yang mengelilingi pria berkulit kuning itu semuanya gagal. Wargot tingkat menengah memang jauh lebih kuat daripada Wargot tingkat pemula. Idiot! Bei Yuangang meraung dan menjadi sombong setelah dengan mudah memblokir 3 pisau lempar. Saat Luo Feng membantai orang-orang di bawah ini dengan 10 pisau lempar, burung pemakan bangkai Liao meninggalkan citra setelahnya saat dia menembak ke arah Luo Feng. Melihat ini, Luo Feng mencibir pada dirinya sendiri, dia akan bertarung melawan pembaca roh di udara. HMPH, bodoh sekali. Dengan pikiran, kekuatan spiritual tak berbentuk bekerja pada perisai di bawah kakinya, menyebabkan Luo Feng segera menghindar ke kiri, dengan mudah menghindari burung nasar Liao. Ini adalah keuntungan terbesar dari para pembaca semangat. Mati! Hering wajah Liao kejam dan matanya penuh keganasan. Saat Luo Feng menghindar, dia meraung saat dia mengayunkan pedang di tangan kanannya. Suara mendesing. Saat ia berayun, lengan burung hering Liao langsung merentang hingga sekitar 10 meter. Seorang pejuang manusia dengan lengan hitam panjang 10 meter, pemandangan yang sangat aneh. Lengan 10 meter panjang ini yang muncul entah dari mana memegang pisau dan langsung, dengan tajam menebas Luo Feng. Ini, apa? Luo Feng terkejut luar biasa. Bila sudah ada di depan wajahnya, tidak ada waktu untuk menghindar. Turun. Dengan pemikiran dari Luo Feng, kekuatan spiritualnya bekerja pada lengan di lengannya, mendorongnya ke bawah dan menyebabkannya turun dengan cepat. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat dia turun, kecepatannya tidak akan pernah sebanding dengan pisau Wargot tingkat lanjut. Pisau yang melampaui kecepatan suara beberapa kali berarti bahwa Luo Feng hanya bisa menggunakan pisau hantu untuk bertahan. Rumble. Jumlah daya yang luar biasa ditransfer melalui blade. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha untuk mempertahankan, dia masih merasakan tangannya terluka terlepas dari kenyataan bahwa dia sudah turun. Setelah itu, seluruh lengan kanannya langsung mati rasa dan dia menembak ke arah tanah seperti bola meriam. Ledakan! Seolah-olah asteroid jatuh, kawah selebar 7 hingga 8 meter terbentuk di permukaan gurun. 10 pisau lempar yang membantai kerumunan segera terbang menuju kawah raksasa. Hanya sampai ini terjadi, kerumunan menjadi tenang, semuanya memalingkan kepala ke arah kawah. Pria berkulit kuning bernama Bei Yuangang itu berteriak, "Idiot!" Saat dia menyerbu ke arah seperti kilat. Liao, yang masih di udara, juga turun. Pisau yang aneh, Luo Feng melompat keluar dari kawah seperti kilat. Wajahnya pucat dan darah menetes keluar dari mulutnya. Bagaimana lengannya bisa tiba-tiba menjadi lebih panjang? Luo Feng merasa organnya tergeser dan terasa mengerikan. Jelas, dampak dari sebelumnya terlalu besar. Ingatlah bahwa kekuatan kepalan Wargot tingkat mahir rata-rata dapat melampaui 256.000 kg. Kekuatan kepalan tangan Liao, sebagai Wargot veteran tingkat lanjut, telah mencapai angka 400.000-500.000 kg. Dengan pengerahan kekuatannya, dia pasti bisa melampaui angka 1 juta kilogram. Yang lebih dari 1.000 ton. Kekuatan yang mengerikan. Untungnya, serangan tadi adalah dari set Dewa Hitam membentang. Karena lengan itu direntangkan hingga sekitar 10 meter, hanya ada setengah dari kekuatan asli yang tersisa dalam serangan itu. Namun, meskipun hanya setengah dari kekuatan yang tersisa, organ Luo Feng bergemuruh sebagai respons dan dia meludahkan keluar dari mulut penuh darah segar. Idiot! Bei Yuangang menyerbu ke depan. Pembaca roh ini hanya Wargot tingkat pemula, HM. Tidak buruk bagi remaja berusia 19 tahun untuk mencapai tingkat Wargot pemula. Sayangnya, dia akan jatuh ke tangan Bei Yuangang hari ini. Bei Yuangang dengan mudah memblokir 3 pisau lempar tadi, yang membuatnya sangat percaya diri. Juga, kelompok kecil Jepang yang tersisa di bumi hari ini merasa iri terhadap Cina. Sepanjang sejarah, Jepang selalu berperang dengan Cina. Namun, periode Grand Nirvana memberi Jepang pukulan destruktif. Cina sangat besar, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Juga, banyak pejuang kuat muncul dari Cina, seperti pejuang terkuat di dunia, Hong. Meskipun posisi Hong spesial, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah Hong pasti lebih menyukai Cina di dalam hatinya. Jadi sekarang, posisi Cina di bumi sangat tinggi.
Sebelum periode Grand Nirvana, Jepang, yang hampir sama dengan Cina, sekarang hampir tidak bisa bertahan. Jepang tersebar di seluruh dunia melalui beberapa kota markas. Mereka bahkan tidak memiliki bentuk pemerintahan sendiri lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu dengan Cina? Bagaimana mungkin mereka tidak membenci Cina? Untuk bisa membunuh jenius Cina dengan tangannya sendiri, Bei Yuangang bisa merasakan darahnya mendidih. Mati! Mata Bei Yuangang seperti kilat, auranya memancar ke langit. Jepang. Luo Feng menatap Bei Yuangang di depannya dan mengerutkan kening. Meskipun itu tahun 2057, sebagai siswa yang lulus SMA, Luo Feng jelas tentang sejarah sebelum masa Grand Nirvana. Ketika berhadapan dengan wargot menengah Bei Yuangang yang muncul di depannya dalam sekejap, Luo Feng hanya mencibir, "Idiot." Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar. Jumlah pisau lempar yang bisa disimpan Luo Feng pada kekuatan maksimum. Tidak benar. Mata Bei Yuangang melebar dan dia berteriak pada dirinya sendiri, kecepatan pisau lempar ini tidak benar. Kenapa mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya? Bei Yuangang, yang sangat percaya diri karena dia dengan mudah memblokir 3 pisau lempar sebelumnya, sekarang mencoba melambaikan perisai di tangannya secepat mungkin. Tapi 6 pisau lempar itu terlalu cepat. Perlu diingat bahwa Luo Feng bisa mengalahkan wargot level paling mahir. Bahkan burung hering Liao, jika dia tidak memiliki set dewa hitamnya, akan dirugikan. Terhadap wargot tingkat lanjut, Uci. Pisau lempar pertama langsung menembus mulut Bei Yuangang, menyebabkan kepalanya pecah. 5 pisau lempar lainnya tidak melakukan apa-apa. Wargot tingkat menengah, Bei Yuangang, turun. Burung hering Liao, yang baru saja mencapai tanah, menyaksikan Luo Feng membunuh Bei Yuangang dan menjadi lebih marah. Dia dengan ganas menginjak tanah, merobek udara di depannya, dan mencapai Mach 2. Dengan hanya gerakan tubuhnya, dia sudah tepat di depan Luo Feng. Mundur, mundur. Wajah Luo Feng berubah dan kekuatan di tubuhnya meledak. Ledakan 3-5x. Kecepatannya lebih dari 400 meter per detik. Kekuatan spiritual yang kuat, dukung. Mempercepat. Kecepatannya lebih dari 500 meter per detik. Meskipun kekuatan spiritual Luo Feng mendekati level wargot tingkat lanjut dan akselerasi yang dihasilkannya besar, semakin besar kecepatan Anda, semakin sulit untuk menaikkannya. Hambatan udara berlipat ganda secara eksponensial ketika kecepatan Anda meningkat, jadi meskipun kekuatan spiritual Luo Feng seharusnya membuatnya 2 hingga 3 kali lebih cepat, kecepatannya hanya meningkat bahkan tidak sepertiga. Jika dibandingkan dengan kecepatan Liao untuk Mach 2, perbedaannya sangat besar. Mati! Kedua bilah di tangan Liao datang menebas dengan gila. Tidak bisa mengelak ini lagi. Luo Feng mengepalkan giginya. Kekuatan spiritualnya melilit salah satu bilah yang mendekat, tetapi tepat ketika itu menyentuh pisau, Luo Feng merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya melawan gunung raksasa, yang langsung hancur melawannya. Jumlah kekuatan di blade yang satu ini terlalu besar. Dan burung hering wajah Liao sedikit berubah, karena dia jelas merasa bahwa serangannya terpengaruh. Rumble. Pisau itu menebas perisai heksagonal Luo Feng. Seolah disambar petir, dampak mengerikan menyebabkan perisai heksagonal menampar tubuh Luo Feng, melemparkan Luo Feng ke udara. Retak. Lengan kiri yang memegang perisai heksagonal terpelintir. Patah? Semoga tidak rusak. Luo Feng merasakan sakit yang menusuk di lengan kirinya dan segera menggunakan kekuatan yang melemparkannya ke udara untuk melambung ke langit. Luo Feng. Burung hering Liao meraung. Gemuruh. Dia melayang ke udara, langsung mendekati Luo Feng, dan dengan ganas menebas dengan tangannya. Suara mendesing. Lengannya langsung menjadi lebih panjang dan lengan hitam panjang 10 meter itu terbang ke arah Luo Feng, seolah-olah itu akan menjebaknya. HMPH. Tubuh Luo Feng menciptakan kurva di udara dan segera menuju ke langit. Dia terbang hingga 100 meter dan kemudian dengan cepat terbang menuju pegunungan kera di kejauhan, sehingga menghilang dari bidang visi burung pemakan bangkai Liao. Di tanah terlantar, bawahan Liao adalah bawahan yang panik. Mereka tidak berpikir bahwa seorang pemuda Tiongkok berusia 19 tahun akan sangat mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, mereka kehilangan satu wargot tingkat menengah, satu wargot tingkat pemula, dan 18 elit. 16 elit terluka parah. Bajingan. Burung pemakan bangkai Liao memandangi mayat-mayat di gurun. Wajahnya tampak mengerikan dan seolah-olah ada 2 bola api mengamuk di matanya. Liao, bagaimana Luo Feng ini begitu kuat, tidak seperti apa yang Anda katakan kepada kami sama sekali.
Brute berkumis putih, James, membawa mayat saudaranya saat ia meraung. Diam! Liao memelototi James dengan amarah, niat membunuhnya melonjak. Jantung James berdetak kencang, jika Liao ini membunuhnya di sini di gurun dan menyalahkan Luo Feng untuk itu, tidak ada yang akan tahu sama sekali. Ketika dia memikirkan hal ini, James tidak berani menunjukkan kepada Liao amarahnya lagi. Bei Yuan Gang. Saat Liao berjalan menuju mayat orang Jepang itu, wajahnya menjadi semakin mengerikan. Dia tidak bisa membantu tetapi menendang mayat dengan marah. Dengan peng, mayat Bei Yuan Gang meledak, darahnya menyembur kemana-mana. Adegan ini menyebabkan hati semua orang menjadi dingin, dan James bahkan mengutuk, Herring ini sama kejamnya dengan yang mereka katakan. Mengapa saya setuju untuk datang dan mendapatkan sebagian dari uangnya saat itu? Diam. Semua orang dikejutkan oleh kekejaman Liao. Setelah menghancurkan mayat Bei Yuan Gang, Liao mengutuk, sepotong sampah. Marah. Perut penuh amarah. Herring Liao memandang sekelilingnya dan menjadi lebih marah. Dia tidak berpikir bahwa kedatangannya akan memberi Luo Feng hadiah besar. Dia kehilangan begitu banyak pria. Luo Feng. Herring Liao mengepalkan giginya dan mengeluarkan dua kata ini. Bab 144, Laser Cannon, tujuan. Herring Liao, yang baju zirahnya hanya membuka mata, hidung, dan mulutnya, berdiri di tanah kosong seperti setan. Semua orang terpana oleh kekejamannya. Aroma darah memancar. Siapa yang akan tahu bahwa Luo Feng ini menjadi sekuat ini? Jika bukan karena Dewa Hitam yang ditetapkan, bahkan aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Herring Liao menyipitkan matanya, tatapannya dingin. Dia mengambil dua serangan dariku dan dia masih hidup. Sekarang setelah dia mengetahui kekuatan Dewa Hitam, dia mungkin tidak akan mengizinkanku mendekatinya lain kali. Herring Liao cemas. Hanya ada satu jalan yang tersisa. Kejar dia dan paksa dia ke udara. Saat dia di udara, dia akan menjadi target terbuka untuk meriam laser. Herring Liao menyeringai. Oh sial, meriam laser. Wajah Herring Liao berubah. Dia melihat pisau lempar Luo Feng menjadi gila di kerumunan, yang menyebabkan banyak orang mati. Di puncak teknologi manusia, burung pemakan budi Liao tidak akan memiliki cara untuk mengoperasikannya kecuali ada profesional di sini untuk merakit bagian-bagiannya. Klein. Liao dengan cepat menoleh. Seorang pria kulit putih dengan kumis besar datang berlari ketika dia dengan hormat berkata, Emerly. Bagaimana korban diregu yang kamu bawa? Mengikuti Liao. Wajah Klein memucat ketika dia dengan hormat menjawab, kami membawa 9 orang, 2 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Bisakah meriam laser masih dipasang dan dioperasikan? Lanjut Liao. HM. Klein sedikit mengernyit. Hati Liao tidak bisa membantu tetapi untuk berdetak. Meriam laser skala besar ini dapat dengan mudah menghilangkan monster tingkat pemimpin gerombolan dan bahkan bisa membahayakan monster tingkat kaisar. Ini adalah senjata paling kuat yang dimiliki umat manusia. Secara alami, operasinya sangat canggih. Ada personel khusus yang bertugas mengoperasikan dan memelihara bagian-bagian tertentu. Jika seseorang yang penting hilang, maka meriam laser tidak dapat dioperasikan. Tentang berkumpul, hanya saja, Klein agak ragu-ragu. Aku bertanya padamu, apakah kamu bisa merakitnya? Kata Liao dengan suara rendah. Klein melihat ekspresi dingin Liao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Dia mengepalkan giginya saat berkata, jika kita bertuju bekerja bersama, kita bisa. Bagus, Liao mengangguk, segera berkumpul. Di sini? Klein terperangah. Ya, di sini. Liao mencibir, aku tidak punya waktu untuk memindahkan ini ke pegunungan. Saya percaya bahwa Luo Feng tidak puas, dan bahwa dia diam-diam akan mendaki gunung dan melihat ke arah kami. Begitu dia mengungkapkan kepalanya, meriam laser yang berkumpul dapat menembaknya dan membunuhnya. Liao jelas. Karena Luo Feng sudah menemukan jejak mereka, dia mungkin menangkap mereka merakit meriam laser di gunung. Dengan trik Luo Feng, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Liao sendiri, tapi dia pasti bisa menghancurkan meriam laser dengan kekuatan aneh seorang pembaca roh. Klein mengangguk, iya. Klein menuju anggota pasukannya. Liao juga pergi menonton personil khusus membuka peti. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, semua orang, perhatikan sekeliling dengan cermat. Monster benar-benar tidak boleh mengganggu kita. Ya. Beberapa lusin orang memperhatikan perintah pada saat yang sama. Tiba-tiba, keributan dimulai dalam pasukan khusus, yang menyebabkan Liao memperhatikan pertanyaan itu. Bapak. Li, Tuan Li. Klein datang dengan cemas. Ada apa? Tanya Liao. Bapak.
Li, baru saja. Baru saja. Wajah Klein pucat dan tubuhnya bergetar. Bicaralah. Liao melotot. Klein berkata dengan suara ragu, serangan pembaca roh barusan menyebabkan beberapa orang berlari dengan panik. Dalam kepanikan mereka untuk menghindari pisau lempar, mereka menabrak peti. Dan salah satu peti ditusuk oleh pisau lempar terbang. Apa? Wajah Liao berubah secara dramatis. Menabrak peti bukan masalah, karena peti itu sendiri memiliki beberapa perlindungan untuk bagian-bagiannya. Namun, bagian dalam peti pasti hancur jika pisau lempar menembus peti. Cepat, buka peti sekarang, Liao bergegas mendekat. Klein buru-buru bergegas juga. Pada saat ini, semua anggota pasukan lainnya memiliki wajah yang buruk ketika mereka berdiri di samping peti. Liao juga melihat dengan jelas, peti ini memiliki lubang yang jelas yang menembus seluruh peti itu. Beberapa gelas yang bisa dilihat oleh mata manusia tergeletak di sekitar. Jelas, bagian dalam peti ini hancur. Bastard, bastard. Mata Liao memerah. Dia mengalami masalah besar saat dia keluar. Namun, Liao tidak tahu itu. Luo Feng hanya peduli dengan membunuh orang dan tidak memperhatikan peti. Namun, 3 pisau lempar dibelokkan oleh wargot perantara di Yuangang. Dengan kecepatan luar biasa dari pisau lempar, mereka secara alami akan tetap kuat bahkan setelah dibelokkan. Dan salah satu pisau lempar yang dibelokkan menembus peti ini. Bapak Li, ini, jika bagian ini bukan komponen inti, maka tidak akan ada masalah besar, kata Klein. Buka, melolong Liao saat dia memelototi orang-orang ini. Personel khusus ini juga tahu. Dengan amarah bos mereka di depan mereka, jika meriam laser ini tidak dapat dirakit, hanya akan ada satu hasil yang tersisa untuk orang-orang yang tidak berguna ini, mereka akan dibunuh oleh bos ini. Personel khusus ini mulai membuka peti. Walah! Peti itu terbuka. Klein menatap, energi. Energi? Personil khusus di samping juga menatap. Apa? Liao menatap Klein. Dengan hati-hati Klein melihat peti itu dan dengan bersemangat berkata kepada Liao di sampingnya, Tuan Li, kami sangat beruntung. Peti yang dihancurkan menyimpan energi kemeriam laser. Meskipun 2 komponen energi rusak, kita masih punya satu lagi. Dengan kata lain, dengan 1 komponen energi, kita dapat menembakkan meriam laser dengan kekuatan maksimum 1 kali. Pada pengaturan yang lebih rendah, itu bisa menembak 3 kali. Liao menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Untung itu hanya energi. Bahkan 3 kali untuk pengaturan yang lebih rendah sudah cukup baik. 3 serangan ini dapat dengan mudah menghapus wargot yang paling kuat dan monster tingkat pemimpin gerombolan. Mulailah berkumpul, perintah Liao. Ya, semua personel khusus menyadari mereka menghindari peluru dan segera mulai berkumpul dengan cepat. Pegunungan Kera Api, basis Luo Feng. Di gua yang gelap, Luo Feng duduk di tanah dengan punggung menempel di dinding gua, wajahnya pucat. View, itu tidak rusak, Luo Feng dengan lembut menggosok siku kirinya saat dia mengingat adegan yang sebelumnya terbuka. Luo Feng masih agak kaget, burung pemakan bangkai ini Liao sudah menjadi pejuang wargot tingkat lanjut yang berpengalaman. Kekuatannya mungkin berkisar antara 400.000 hingga 500.000 kg. Dengan pengganda 3x hingga 4x, kekuatan pedangnya pasti lebih dari 1 juta kilogram. Bahkan setelah halangan kekuatan rohaninya dan pertahanan perisainya, tebang liar Liao masih menyebabkan celah. Dan di udara, tebang Liao melalui lengannya yang panjang juga berhasil membuat Luo Feng memuntahkan darah dan menyebabkan tangan kanannya sedikit terbuka. Karena pedang ini ditebas melalui set Dewa Hitam, ia hanya memiliki setengah dari kekuatan aslinya. 2 tebasan ini, Herring Liao tidak bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, Luo Feng tidak punya cara untuk melawan. Dia lebih cepat dari saya. Dia lebih kuat dari saya. Pertahanannya jauh lebih besar dari punyaku juga. Keuntungan saya terletak pada ketidakpastian serangan saya, dan bahwa lebih mudah bagi saya untuk melarikan diri, Luo Feng mengerutkan kening, set Dewa Hitam itu terlalu istimewa. Itu dapat diperluas berdasarkan keinginan pengguna. Tidak hanya dapat menutupi seluruh tubuh pemakainya, tetapi juga dapat mencapai panjang sekitar 10 meter. Ini artinya dia bisa dengan mudah menyerangku bahkan ketika aku berada di udara. Ketika dia melarikan diri di penghujung, Liao benar-benar mencoba mengikatnya dengan lengannya yang memanjang. Begitu dia diikat, dia mungkin sudah selesai. Lain kali aku bertarung melawan Liao ini, aku harus tinggal setidaknya 20 meter darinya, memutuskan Luo Feng pada dirinya sendiri. Sementara Luo Feng beristirahat di markasnya, Liao menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan di daerah kritis, menakuti pemimpin gerombolan, monster tingkat pemimpin gerombolan, menjauh.
Setelah itu, tidak ada gerombolan monster yang berani mengganggu manusia ini lagi. Bapak Li, perakitan lengkap, kata Klein dengan semangat. Oh, Liao pergi. Di depannya adalah peralatan yang tampak seperti satelit. Alat ini panjangnya sekitar 10 meter. Di tengah adalah perangkat berbentuk silinder yang tampak seperti turbin. Di kedua sisi silinder besar ini ada dua silinder yang lebih kecil. Apakah posisi Luo Feng dilacak? Tanya Liao. Iya. Liao menunjuk ke layar radar. Luo Feng ini berada dalam jarak 5 km dari kita, jadi radar kita hampir tidak dapat menemukannya. Namun, jenis radar ini biasanya digunakan untuk mencari makhluk besar. Tubuh manusia terlalu kecil, jadi begitu jaraknya meningkat, akan sulit untuk terkunci lagi. Jika itu terjadi, kita hanya bisa melakukan penguncian laser. Laser lock on. Liao mengerutkan kening. Iya. Klein mengangguk, keuntungan dari penguncian laser adalah sangat akurat dan dapat mengunci sasaran yang jauh. Namun, kerugiannya adalah sama sekali tidak ada apa-apa di antara meriam laser dan target. Misalnya, ada gunung besar yang menghalangi target sekarang, jadi tidak ada cara untuk menggunakan penguncian laser. Tentu saja, kita sudah dekat sekarang, jadi tidak perlu untuk itu. Radar dapat mengunci ke target tanpa masalah, kata Klein dengan percaya diri. Bisakah kamu membunuhnya sekarang? Tanya Liao. Tidak, Klein menggelengkan kepalanya, targetnya jauh di dalam pegunungan di dalam salah satu gunung. Ada lebih dari 300 meter batu yang menghalangi target dari posisi kita saat ini. Jika meriam laser menembak melalui batu tebal seperti itu, semua kekuatannya akan habis. 300 meter batu? Bahkan Wargot yang paling kuat tidak bisa mencapai kedalaman 300 meter ketika meninju gunung yang besar sekali. Namun, selama dia menunjukkan dirinya dari pegunungan, atau, selama ketebalan batu yang menghalangi berada dalam jarak 10 meter, itu bisa menembus dan membunuhnya, kata Klein dengan percaya diri. Sangat bagus, mata Liao bersinar, tetap targetkan Luo Feng. Pastinya. Dengan ketangkasan anak ini, dia pasti akan menyelinap melihat melalui teropongnya. Begitu targetnya bisa ditembak jatuh, bunuh dia langsung. Ya, jawab Klein dengan keras. Liao memandang pegunungan api yang jauh dan tersenyum dengan kejam di wajahnya, agar bisa mati karena meriam laser, kau harus bangga pada dirimu sendiri. Bab 145, Rencana Escape. Liao dan yang lainnya menunggu dengan sangat sabar, seolah-olah mereka adalah penembak jitu yang sedang menunggu, siap untuk menggunakan meriam laser untuk satu tembakan membunuh kapan saja. Pegunungan Kera Api, basis Luo Feng. Di gua yang gelap, Luo Feng berada di posisi Wuxin Xiangtian saat ia menyerap energi kosmik ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi genetik. Luo Feng sengaja mengarahkan energi genetik ke siku kirinya. Perasaan mati rasa menyebar dan, dalam sesaat, Luo Feng berhenti hanya ketika bagian tubuhnya yang terluka tidak bisa lagi menyerap energi genetik. Darah naga pasti efektif. Meskipun tingkat kebugaran tubuhku meningkat banyak energi darah naga masih tersembunyi di tubuhku. Saya hanya berlatih sebentar dan banyak energi bergabung ke tubuh saya. Siku saya jauh lebih nyaman sekarang. Dalam 2 atau 3 hari, semuanya akan baik-baik saja. Luo Feng menggerakkan sikunya sedikit dan tidak bisa menahan senyum. Peningkatan kekuatan pejuang adalah evolusi untuk kehidupan mereka. Setelah mencapai tingkat Wargot pemula, sistem kekebalan dan tingkat pemulihan Luo Feng menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah, mari kita lihat di mana Liao dan kelompoknya dan apa yang mereka lakukan. Luo Feng mengenakan ranselnya dan dengan cepat berlari keluar dari gua. Di tanah terlantar. Pindah, Luo Feng pindah, teriak Klein dengan gembira. Mata Liao melotot ke samping, tetapi dia terus menonton radar dalam diam. Di pegunungan. Luo Feng berada di pegunungan, matanya dingin. Jika aku punya kesempatan, aku akan dengan kejam menghukum mereka lagi. Saya membunuh beberapa orang saat itu. Oh ya, mereka sepertinya membawa sekotak peti. Mereka datang jauh-jauh dari Eropa untuk membunuh saya dan bahkan membawa begitu banyak peti. Peti-peti itu pasti sesuatu yang berharga, jadi saya akan menghancurkannya juga. Tunggu. Luo Feng tiba-tiba berhenti ketika dia membungkuk di gunung, wajahnya berubah secara dramatis. Peti? Peti? Mereka datang ke sini dari puluhan ribu km jauhnya dan membawa seikat peti bersama mereka? Dan mereka memperlakukan peti-peti itu dengan sangat hati-hati? Saat Luo Feng berpikir, semua rambut di tubuhnya berdiri, jika aku adalah Liao, dan aku ingin membunuh pembaca roh. Apa yang akan kulakukan untuk meningkatkan peluang saya?
Selama pembaca roh bisa terbang, Liao tidak akan bisa membunuh mereka tidak peduli seberapa kuat dia. Hanya dua senjata yang dapat mengancam pembaca roh tingkat Wargod. Bom nuklir dan meriam laser. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Liao ini sebenarnya, benar-benar membawa meriam laser di sini. Luo Feng baru berusia 19 tahun. Meskipun pendidikan Cina memperluas wawasan seseorang, Luo Feng secara tidak sadar berpikir bahwa meriam laser dan bom nuklir adalah dua senjata pamungkas kemanusiaan yang paling hebat, pilihan terakhir mereka melawan monster. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Liao akan menggunakan meriam laser terhadap dirinya sendiri? Namun, ketika Luo Feng berpikir tentang bagaimana berurusan dengan pembaca roh dari sudut pandang Liao, dia menyimpulkan itu hanya bisa menjadi meriam laser. Dengan semua peti yang dilihatnya, ini adalah tebakan yang akurat. Menurut apa yang saya pelajari di kelas fisika, meriam laser dibatasi dalam banyak cara. Biasanya, meriam laser hanya bisa menyerang dengan bebas ketika mereka berada di pesawat terbang. Dan ketika mereka berada di tanah, bentuk bola bumi menyebabkan permukaan melengkung juga. Berbagai informasi tentang meriam laser dengan cepat muncul di pikiran Luo Feng. Perlu diingat bahwa ketika Luo Feng masih di sekolah, subjek terkuatnya adalah sains. Jika dia tidak pingsan di tengah ujian matematika selama ujian SMA, skor tes Luo Feng mungkin akan cukup tinggi baginya untuk masuk ke sekolah terbaik. Selain itu, banyak pria yang penasaran dengan meriam laser, sehingga banyak dari mereka yang tahu banyak tentang itu. Sekarang, aku benar-benar tidak bisa menunjukkan kepalaku. Syukurlah, gunung besar ini menghalangi, jadi mereka tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini. Tapi begitu aku menunjukkan kepalaku, mereka mungkin akan membunuhku secara instan. Keringat dingin muncul di dahi Luo Feng. Takut? Meriam laser itu terlalu kuat. Pertama, kecepatannya. Serangan meriam laser dengan kecepatan cahaya. Di bawah kecepatan cahaya, Luo Feng mungkin akan hancur berkeping-keping sebelum dia bahkan dapat mencoba untuk memikirkan pemikiran menghindari. Selanjutnya, adalah kekuatan. Setelah kekuatan meriam laser naik ke ekstrim melalui penelitian, manusia telah mampu bertarung secara setara melawan monster. Liao ini, sungguh gila. Dia membawa begitu banyak peti. Apa yang bisa, jika bukan meriam laser? Mesin lain tidak berguna melawan pembaca roh dan dalam pertempuran tingkat Wargod. Melarikan diri. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah melarikan diri sejauh yang saya bisa. Meriam laser dibatasi oleh jarak, jadi begitu jaraknya menjadi terlalu besar, mereka tidak akan dapat menemukan saya. Luo Feng tidak ingin mengungkapkan dirinya untuk memeriksanya lagi. Ini bukan cek. Itu risiko. Siapa yang tahu apakah Liao memiliki meriam laser yang ditujukan padanya saat ini? Begitu dia mengungkapkan dirinya, dia akan dibunuh. Di mana saya harus pergi? Luo Feng segera melihat arloji komunikasi taktis di pergelangan tangannya dan membawa pemetaan satelit di sekitarnya. Melalui pemetaan, Luo Feng jelas memahami geografi lingkungannya. Liao dan kelompoknya berada di utara pegunungan, jadi aku harus berlari ke selatan secepat mungkin. Karena gunung besar ada di antara kita, mereka tidak akan bisa menyerangku sesaat. Ini. Sekitar 3 km dari pegunungan adalah sungai. Air dapat membiaskan cahaya, dan ketika serangan meriam laser meledak di sungai, itu akan menguapkan banyak air dan menjadi bias. Ini akan menghabiskan sejumlah besar energinya, begitu aku jauh ke dalam sungai, aku akan aman. Luo Feng jelas, bahwa meriam laser paling takut pada kondisi cuaca seperti hujan dan kabut. Dan dia akan berada di bawah sungai. Terhadap meriam laser, air akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada batu dan baja. Di sepanjang sungai ini, 260 km, sebuah danau besar dapat dicapai. Danau ini, menurut pemetaan satelit, memiliki luas sekitar 100 km persegi, kata Luo Feng kepada dirinya sendiri dengan bahagia. Benua Australia selalu memiliki banyak danau besar. Terutama karena invasi monster tipe laut ke benua, banyak danau besar terbentuk. Danau besar ini biasanya adalah rumah dari berbagai jenis monster laut. Di tengah-tengah danau ini adalah sebuah pulau yang sekitar 20 hingga 30 km persegi. Yap, aku akan pergi menyusuri sungai dan memasuki danau. Lalu aku akan pergi melalui danau dan mencapai pulau. Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri, jarak 200 km, tidak mungkin meriam laser bisa mengenai saya ketika saya sejauh itu, kecuali saya terbang ke yang sangat dataran tinggi. Dan danau yang mengelilingi pulau tidak mengancam saya. Tapi Liao tidak bisa terbang, jadi dia hanya bisa berenang di air. Setelah memikirkan hal itu, dia melanjutkan ke lari. Luo Feng dengan cepat melompat turun dan menyusuri lembah di bawah saat dia dengan cepat menuju ke selatan.
Wastelan, kelompok Liao. Kenapa dia tidak bergerak? Anggota elit dari semua warna kulit semua terkejut. Bahkan Liao mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka sangat senang ketika melihat titik terang kecil naik gunung di layar radar. Lagi pula, setiap orang di sini mungkin ingin membunuh Luo Feng. Jika mereka membunuh Luo Feng, mereka akan punya uang untuk menghasilkan, dan mereka akan bisa membalas dendam orang mati. Dia berbalik? Seru Klein. Dia tidak berbalik, dia melarikan diri ke selatan, wajah Wargo James berubah saat dia mengikuti. Memang, titik terang pada layar radar dengan cepat menuju ke selatan. Liao tetap diam. Perlahan. Bapak. Li, target sudah melarikan diri dari daerah pegunungan dan terus menuju ke selatan. Kata Klein buru-buru. Bocah licik ini, Liao menyipitkan matanya. Liao mulai curiga, bahwa Luo Feng menduga bahwa dia mengeluarkan meriam laser. Meskipun orang biasa tidak bisa menebak, tetapi dengan pemahaman Liao tentang Luo Feng. Pemuda bernama Luo Feng sangat berhati-hati dan licik. Sepertinya membunuh Luo Feng ini bukan tugas yang mudah. James, kata Liao dengan nada rendah. Li, James memandang Liao, wajahnya sedikit berubah. Mungkinkah bahwa Liao ini ingin dia berurusan dengan Luo Feng? Anak yang mengerikan itu langsung membunuh rekannya dan Bei Yuangang, yang menyebabkan James kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan menentangnya. Bawalah anak buahku dan bawa dengan hati-hati meriam laser ini ke gunung di pegunungan di sana. Pilih lokasi yang bisa mengarah ke selatan. Perintah Liao, ingat, hati-hati. Jangan biarkan meriam laser rusak apapun yang terjadi. Mau tidak mau James menghela nafas lega. Jangan khawatir, jarak ini pada dasarnya bukan apa-apa. Dan kami juga memiliki begitu banyak orang di sini, kata James dengan percaya diri. Memindahkan meriam laser melintasi jarak ratusan km adalah tugas yang sulit, tetapi jarak yang mereka lewati hanya beberapa km. Untuk Wargot dan banyak petarung tingkat panglima perang, tugas ini tidak sulit. Bagus, Liao memandang ke arah Klein. Klein, ingat, begitu kamu mendapatkan kesempatan, bunuh Luo Feng. Adapun keamanan di sini, James akan bertanggung jawab untuk itu. Jangan khawatir, mengangguk James. Klein, kamu menghubungi saya tentang posisi Luo Feng, perintah Liao. Ya, jawab Klein. Dengan gerakan tubuh Liao, dia berubah menjadi bayangan hitam yang kabur saat dia menghilang ke kejauhan. Dengan kecepatan Mach 2 yang mengerikan, hanya butuh beberapa detik baginya untuk mencapai pegunungan kera yang berjarak beberapa km. Luo Feng tidak secepat Liao, tetapi begitu dia pergi keluar dengan dukungan kekuatan spiritualnya, kecepatannya lebih dari 500 meter per detik. Setelah menyerbu keluar dari barisan gunung, Luo Feng memasuki sungai besar yang lebarnya sekitar 10 meter. Karena lebarnya hanya 10 meter, monster di sungai tidak kuat. Monster tipe air yang benar-benar kuat hidup di danau besar atau di laut. Suara mendesing. Luo Feng berbaring di perisai heksagonal di dalam air saat dia mengendalikan daya apungnya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya bekerja pada sepatu tempurnya, menghasilkan kekuatan propulsi yang kuat lebih dari 200.000 kg. Suara mendesing. Luo Feng dengan cepat melewati sungai lebih cepat dari torpedo. Liao, yang baru saja keluar dari pegunungan api, melolong ke arah arloji komunikasi taktisnya, di mana Luo Feng. Bapak. Li, ada sungai 3 km di depan Anda. Luo Feng dengan cepat menuju ke selatan di sepanjang sungai itu. Sementara suara itu masih berdering, Liao menggunakan kecepatannya yang menakjubkan untuk bergegas menuju sungai. Ledakan sonik dapat terdengar dimanapun ia berlari, menakuti beberapa monster sebagai hasilnya. Dia menyerbu ke arah sungai dan dengan cepat berlari ke selatan di sepanjang tepi sungai. Hanya dalam beberapa saat, Liao dan Luo Feng keduanya telah maju puluhan km. Di mana Luo Feng? Tanya Liao lagi. Bapak. Li, targetnya terlalu jauh. Radar bahkan tidak dapat mendeteksi Luo Feng. Suara Klein dibawa dari jam tangan komunikasi taktis. Liao tidak bisa membantu tetapi untuk berhenti. Apa? Tidak dapat dideteksi lagi. Liao memandangi sungai yang berkilauan dan mengalir di depannya. Bagaimana dia bisa tahu di mana Luo Feng berada? Saat dia mengepalkan giginya, dia memutar nomor istrinya Venina. Venina, cepat, berikan nomor telepon baru Luo Feng kepadaku. Dan sekitar 8 km dari Liao di bawah sungai. Luo Feng, seperti torpedo, dengan cepat bergerak maju di sungai. Bab 146, peristiwa tak terduga. Untuk apa nomor teleponnya? Suara Venina terdengar dari jam komunikasi taktis. Cepat, jangan buang waktu, desak Liao.
Suara Venina memiliki sedikit kemarahan yang terikat di dalam. Yao, lebih baik kau tidak main-main. Jika Anda ingin mengkonfirmasi posisi Luo Feng, Anda harus melakukannya melalui saya. Bahkan jika Anda dapat mengkonfirmasi lokasinya dengan menekan nomor Luo Feng akan dapat menemukan lokasi Anda juga. Dan jika kamu memanggilnya, itu akan menimbulkan kecurigaannya. Venina tidak merasa senang, aku akan mencari cara untuk mendapatkan lokasinya untukmu. Liao mengerutkan kening, dia tahu istrinya benar. Baiklah, cepat, desak Liao. Kota markas Paris, sebuah ruangan besar. 3 laptop dibuka pada waktu bersamaan, dan 2 pria dan seorang wanita masing-masing duduk di depan mereka. Venina berdiri di samping saat dia memerintahkan, gunakan nomor rumah Luo Feng untuk memanggil Luo Feng. Iya. Melalui perangkat lunak mereka, mudah bagi mereka untuk membuat jam tangan komunikasi taktis Luo Feng menampilkan nomor yang mereka inginkan. Nyonya, koordinat dikonfirmasi, kata wanita kulit hitam itu. Kirim ke Tuan, perintah Venina. Liao, yang berdiri di tepi sungai, tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat koordinat yang baru saja dia terima, jadi dia hanya beberapa lusin km jauhnya dari saya. Untuk Wargot, beberapa lusin km bukanlah apa-apa. Pejuang seperti Wargot, terutama yang kuat yang tubuhnya tahu berapa kali lebih keras dari intan, memiliki kekuatan kepalan ratusan ribu kilogram. Bahkan peluru yang ditembakkan dari senapan sniper tidak dapat menembus kulit mereka. Organisme tingkat lanjut seperti mereka jelas merupakan senjata manusia yang menimbulkan ancaman lebih besar daripada seluruh pasukan. Suara mendesing. Seperti kilat, dia mengejar posisi Luo Feng. Saat dia mengejar, Luo Feng juga maju di bawah air. Dengan tingkat kebugaran Wargot pemula Luo Feng, dia bisa menahan napas di bawah air selama hampir setengah jam. Bahkan orang normal dapat menahan napas di bawah air selama beberapa menit, jadi itu normal bagi Luo Feng untuk dapat menangani setengah jam. HM? Arloji komunikasi taktis saya bergetar. Luo Feng melirik arloji komunikasi taktisnya dengan kebingungan. Ini adalah arloji komunikasi taktis yang datang dengan seragam pertempuran seri ke-9, anti-air. Tetapi fungsi kecil, layar menunjukkan bahwa panggilan ini dari rumah. Itu tidak benar, aku bahkan tidak memberikan nomor telepon baruku pada keluargaku. Luo Feng bingung. Luo Feng menggunakan nomor telepon baru ini sebagai umpan untuk menangkap pasangan Vulture Scorpion, jadi dia tidak memberitahu anggota keluarganya. Dia berkomunikasi dengan keluarganya melalui ponsel yang dia beli. Orang tua saya adalah orang normal. Jika mereka ingin menghubungi saya, mereka bisa langsung menelepon ponsel saya. Bagaimana mereka bisa melalui begitu banyak langkah untuk mendapatkan nomor saya dari kamp pelatihan elit dan kemudian memanggil saya? Luo Feng jelas bahwa tidak sulit bagi orang lain untuk mendapatkan nomor telepon tertentu untuk ditampilkan pada jam tangan komunikasi taktis. Tampilan. Mencoba menemukan saya melalui nomor telepon saya. Maaf. Luo Feng tersenyum dan menekan tombol mati. Dia menahannya. Berbunyi. Arloji komunikasi taktis langsung dimatikan. Untuk mencegah orang lain memanggil nomornya untuk mengetahui lokasinya, ada 2 cara. 1. Membuang arloji komunikasi taktis dan memisahkannya dari pengguna. Mereka dapat menemukan posisi jam tangan komunikasi taktis, tetapi bukan posisi pemiliknya. 2. Keluarkan baterai atau matikan. Matikan! Setelah mati, jam tangan komunikasi taktis hanyalah sepotong logam. Di tepi sungai. Koordinat? Aku bertanya padamu, di mana koordinatnya? Liao tidak bisa membantu tetapi untuk mengaum, wajahnya garang. Layar jam tangan komunikasi taktis menunjukkan Venina ketika dia menggelengkan kepalanya, Yao, bahwa Luo Feng sudah mematikan jam tangan komunikasi taktisnya. Apa maksudmu? Mata Liao tampak seperti hendak menembakkan api. Tidak dapat menemukan Luo Feng lagi, Venina menggelengkan kepalanya. Liao mengepalkan tinjunya dengan marah, tidak bisa menemukan. Dia buru-buru menyeberangi puluhan ribu km dari Eropa dengan sekelompok orang dan, tepat ketika dia tiba, anak buahnya dibunuh oleh Luo Feng. Dan sekarang, Luo Feng mematikan arloji komunikasi taktisnya. Sekarang dia tidak dapat menemukan Luo Feng, dia bahkan tidak dapat menemukannya, dan bahkan tidak menyebutkan membunuhnya. Semuanya gratis. Semua untuk tidak ada. Bastard, bastard, Liao sangat marah sampai nadi di dahinya pecah. Ketika Liao kehilangan jejak Luo Feng, itu sudah malam. Langit gelap, dan sebuah jet tempur segitiga terbang di langit Australia dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di dalam jet tempur ada 1 pilot dan 2 penumpang. Liao itu benar-benar kejam. Dia mengeluarkan meriam laser hanya untuk berurusan dengan Luo Feng. Dari 2 penumpang, seorang lelaki jangkung, besar tertawa keras.
Di sampingnya adalah seorang India kurus dengan rambut sedikit keriting, yang mengatakan dalam aksen Cinanya, dia benar-benar gila, jadi dia tidak peduli dengan metode ini. Hehe, Puka, kamu bisa berbicara bahasa Cina. Orang India itu sedikit tersenyum dan diam saja. Hehe, meriam laser. Sejujurnya, meskipun saya sudah mencapai tingkat ini, saya belum benar-benar melihat meriam laser setelah bertahun-tahun ini. Orang kasar tidak bisa membantu tetapi untuk mendesah, saya kira keluarga Paulinus bukan pedagang senjata untuk pertunjukan. Melalui kendali mereka atas senjata, mereka bahkan mendapat meriam laser. HMPH. Orang India itu berkata dengan HMPH, mereka secara pribadi menjual beberapa bom nuklir dan meriam laser. Tiba-tiba, kecepatan jet tempur melambat dengan cepat. Kami di sini, si brute besar berdiri, Puka, bersiaplah untuk turun. Oke, Indian itu mengangguk sedikit. Di sebuah gunung di pegunungan AP, James dan para elit dari keluarga Paulinus saat ini sedang beristirahat. Pada saat ini, sebuah jet tempur hitam berbentuk segitiga muncul di langit. Ketika dia melihat jet tempur ini, wajah James berubah. Ini jet tempur Dojo of Limits, seru James. Dojo of Limits, beberapa pejuang elit lainnya mengenalinya. Sampai sekarang, jet tempur biasanya berbentuk cakram. Jet tempur berbentuk segitiga biasanya kurang efektif daripada yang berbentuk cakram. Namun, hanya jet tempur segitiga yang diproduksi oleh Dojo of Limits yang memiliki tingkat kekuatan serangan yang sangat tinggi. Mereka adalah jet tempur terbaik di dunia. Pemerintah Amerika, pemerintah Eropa, DLL. Semua ingin Dojo Limits mempublikasikan teknik pembuatan jet tempur mereka. Sedihnya, Hong mengabaikan mereka. Jadi, jenis jet tempur ini pada dasarnya telah menjadi simbol Dojo of Limits. Bukankah itu James? Lubang palka terbuka dan dua sosok melompat turun dari udara, mendarat di gunung. Puka? Dasi Zong. James tercengang. Semua wargot bergabung dengan istana wargot, jadi James, seorang wargot, mengenali dua orang terkenal ini. James, siapa mereka? Para pejuang elit lainnya panik. Sepertinya kedua orang ini bukan orang biasa. Aliansi dunia melarang orang menggunakan meriam laser untuk melawan orang lain, orang jahat itu memindai kerumunan. Kerumunan pejuang elit merasa seperti laser menghantam mata mereka dan sangat kesakitan, mengikuti perintah kepala, kita akan mengambil meriam laser ini. Apa? Mata Klein melebar ketika dia berteriak, ini milik keluarga Paulinus kita. Omong kosong. Mata brute besar itu seperti kilat saat dia meraung, tanya James. Klein menoleh ke satu-satunya wargot di pihak mereka, James. James juga memarahi, cepat dan ikuti perintah mereka. Apakah Anda tahu siapa kedua orang ini? Mereka adalah wargot dari Dojo Limits. Langsung beritahu Liao nama Puka dan Taizong dan Liao pasti akan tetap diam. Klein membeku. Cepat, bongkar meriam laser dan letakkan di dalam peti, perintah kasar besar. Kami? Klein membeku. Mereka tidak hanya datang untuk mengambil meriam laser mereka, tetapi mereka juga ingin mereka membukanya. Jika bukan kamu, lalu siapa? Omel si brute besar dengan ketidakpuasan. Bahkan James membantu lawan, jadi Klein dan kelompoknya tidak punya pilihan selain mengikuti tuntutan mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat menghubungi Liao tentang hal ini. Liao, yang perutnya dipenuhi kemarahan karena dia tidak bisa menemukan Luo Feng, menerima panggilan Klein. Tuan, meriam laser diambil oleh dua orang bernama Puka dan Taizong. Setelah mendengar frasa pertama, Liao akan mulai mengutuk, tetapi setelah mendengar frasa kedua, kutukan yang setengah jalan keluar dari tenggorokannya dengan paksa ditelan kembali ke dalam dirinya. Namun, wajahnya ungu karena marah, Puka dan Taizong. Pasukan khusus Dojo Limits? Dan dipimpin oleh Kapten Skuadron Puka. Sebagai seorang veteran wargot tingkat lanjut, Liao benar-benar tidak peduli dengan kekuatan Taizong. Namun, Puka, pejuang jenius India yang lulus dalam 3 teratas camp pelatihan elit. Sebagai seorang jenius yang juga memiliki perangkat Dewa Hitam, ia memiliki keterampilan dan kekuatan yang luar biasa dan bahkan merupakan salah satu siswa Hong. Liao bahkan telah bertarung dengan Puka 2 kali di ruang virtual, dan dia kalah 2 kali. Seperti yang diharapkan, Luo Feng, berusia 19 tahun yang sudah bisa dibandingkan dengan wargot tingkat lanjut dengan kekuatan spiritualnya, dihargai sangat tinggi oleh Dojo Limits. Tentu saja, Dojo Limits mungkin melacak semua yang Luo Feng lakukan melalui satelit, Liao menyipit. Dia mengetahui bahwa aku membawa meriam laser dan bersiap untuk membunuh Luo Feng dengan itu, yang tidak akan membantu Luo Feng berlatih sama sekali. Sebagai tanggapan, mereka langsung mengirim pasukan khusus mereka untuk mengambilnya. Sial.
Menggunakanku sebagai alat untuk mengasah Luo Feng. Liao berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi matanya mengerikan. Seolah-olah burung hering yang telah kelaparan selama 10 hari, ia didorong ke perbatasan kegilaan. Putraku, meninggal. Putra satu-satunya saya meninggal. Dan mereka ingin menggunakan saya sebagai alat? Haha. Hong, tonton saja, aku akan membuatmu menyesali keputusan ini. Ucap Hering Liao. Setelah itu, dia menuju ke sungai. Dia, Liao, tidak akan menyerah misinya untuk membunuh Luo Feng. Setelah mematikan arloji komunikasi taktisnya, Luo Feng dengan santai maju di sungai. Sesekali, dia akan melongokkan kepalanya di atas permukaan untuk bernafas sedikit, dan kemudian terus maju di dalam air. Dia tidak terburu-buru. Luo Feng tiba di tujuannya pada malam hari, sebuah danau yang memiliki luas sekitar 100 km persegi. Danau itu megah, dan terkadang terdengar suara aneh dari air. Saat ini, Luo Feng memiliki kakinya di perisainya saat dia melayang di atas permukaan danau. Dia menyaksikan pusat danau dengan wajah terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Danau ini. Danau di depannya benar-benar tertutup kabut yang tak berujung. Semakin dekat ke pusat, semakin tebal kabut. Bahkan dengan visi seekor wargot, seseorang hampir tidak dapat melihat melewati 100 meter. Bagian yang aneh adalah kabut di perbatasan danau tipis, dan tidak ada kabut sama sekali di tanah sekitarnya. Tempat apa ini? Luo Feng merasakan tekanan tak terlihat. Bab 147, Undangan. Danau ini sudah sangat aneh, dan malam itu membuatnya semakin misterius. Luo Feng tanpa sadar merasakan tekanan. Sekarang malam dan kabut menghalangi penglihatanku. Saya akan periksa besok pagi dengan benar. Luo Feng tenang. Dia lebih suka menunggu sampai hari daripada pergi secara membabi buta sekarang. Malam ini, Luo Feng berkeliling danau. Karena danau itu 100 km persegi, banyak waktu yang diperlukan untuk berkeliling. Namun, dengan kecepatan Luo Feng, bahkan 1 jam tidak diperlukan untuk berjalan sebagian besar jarak sambil mengamati danau pada saat yang sama. Saat dia berjalan, Luo Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah itu, Luo Feng duduk bersila dan menutup matanya. Malam berlalu dengan cepat. Fajar hari kedua, matahari terbit. Luo Feng duduk di rumput ketika dia melihat ke arah danau. Danau di depannya masih tertutup lapisan kabut yang semakin tebal ke tengah. Dan, di tanah yang mengelilingi danau, tidak ada kabut sama sekali. Seperti dugaanku, kabutnya ada di sana, entah siang atau malam. Visibilitas di siang hari jauh lebih baik daripada di malam hari. Bahkan dengan visi tingkat wargot Luo Feng hampir tidak bisa melihat melewati 100 meter tadi malam. Akan luar biasa bagi orang biasa untuk melihat melewati 5 meter. Sekarang setelah matahari terbit, Luo Feng bisa melihat masa lalu sekitar 200 meter. Sejujurnya, bagi pejuang level wargot, jarak 200 meter hanya membutuhkan gelombang sederhana dari tubuh mereka untuk menutupi. Aku akan masuk dan melihat, Luo Feng melompat ke perisai heksagonal yang melayang di sampingnya. Dengan kakinya di perisai, dia dengan cepat terbang jauh ke tengah danau. Kabut itu memancar, tanaman air berlimpah di danau luas ini. Kadang-kadang, suara-suara aneh bisa terdengar, dan permukaan air akan beriak sebagai hasilnya. Mata manusia tidak bisa melihat di bawah permukaan danau. Seperti yang Anda harapkan dari sebuah danau yang 100 km persegi, pasti ada banyak monster jenis air di sini, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Sungai selebar dia bergerak maju sebelum pasti tidak bisa menjadi rumah bagi monster jenis air yang kuat, jadi Luo Feng memiliki perjalanan yang mudah di bawah air. Tapi untuk danau besar seperti ini, sulit untuk dikatakan. Dan monster-monster tipe air dikenal sulit ditangani, karena laut adalah surga mereka. Laut yang luas melahirkan banyak monster aneh, namun kuat. Jadi, bahkan wargot tidak mau pergi ke laut, dan tidak akan dengan mudah memasuki danau besar seperti ini. Suara mendesing. Luo Feng dengan cepat terbang ke depan, menyebabkan turbulensi di air danau di bawahnya. Mendesis. Lampu biru besar yang terbuat dari listrik menyala dengan ganas. Mendesis. Lampu biru yang padat dikemas langsung menerangi area danau. Lampu biru melengkung seperti ular. Luo Feng, yang benar-benar tidak siap, benar-benar terkena lampu yang penuh sesak setelah hanya menghindari cahaya pertama. Bukan karena kemampuan menghindar Luo Feng tidak cukup baik, tetapi karena lampu ini bebas melengkung di udara tanpa ada perintah sama sekali. Tidak baik, Luo Feng merasa seluruh tubuhnya mati rasa dan pikirannya menjadi goyah. Tubuhnya mulai jatuh dari udara. Waktu yang diperlukan baginya untuk jatuh cukup lama, sebuah wargot bisa bergerak lebih cepat.
Diperlukan sekitar 2 detik untuk jatuh dari ketinggian 20 meter. Luo Feng khawatir. Ketika hanya ada jarak 6-7 meter tersisa antara dia dan danau di bawah, lolongan monster aneh bisa terdengar. Pada saat yang sama, monster berbentuk silinder dengan sisik hijau dengan ganas melompat keluar dari air. Listrik melingkari skala monster-monster ini, dan beberapa dari mereka bertanduk. Monster-monster ini membuka mulut lebar-lebar tepat saat mereka keluar dari air. Keluar, raung Luo Feng. 6 lampu kematian meledak dengan Luo Feng sebagai pusatnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 pisau lempar langsung menarik gerombolan monster tipe air. Mereka bahkan berputar-putar, menembus banyak monster. Semua monster ini mengeluarkan teriakan kesakitan, dan monster yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semua mengeluarkan aliran listrik dalam amarah. Suara mendesing. Namun, sambil mengendalikan pisau lempar, Luo Feng berdiri di perisai di sampingnya dan dengan cepat terbang kembali. Untungnya, serangan monster jenis air ini tidak terorganisir seperti sebelumnya, yang memungkinkan Luo Feng melarikan diri. Hampir mati di sini. Setelah terbang hingga jarak 50 meter di atas danau, Luo Feng menemukan bahwa dahinya dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia pernah berada dalam situasi sulit sebelumnya dan bahkan berani bertarung melawan monster pemimpin tingkat tinggi di depan, tapi dia tidak berpikir dia hampir akan mati di sini. Jika dia bangun sedikit kemudian, monster-monster itu pasti akan mengunyah kepalanya. Monster jenis air tipe belut. Belut listrik Steelwire. Belut listrik bertanduk. Dengan pandangan sekilas, dia menemukan berbagai jenis monster belut di bawahnya. Ada lebih dari 100 monster jenis ikan yang dapat mengeluarkan listrik di dunia ini. Namun, monster membentuk gerombolan, jadi gerombolan monster yang menyerang Luo Feng adalah gerombolan monster jenis air belut listrik. Monster yang bisa mengeluarkan listrik selalu ditakuti oleh pejuang manusia. Monster berjenis air yang kuat yang mampu mengeluarkan listrik, terutama ketika mereka melakukannya bersama-sama, dapat dengan segera melumpuhkan wargot yang kuat. Ketika mereka tersingkir, bahkan wargot dapat melakukan apapun terhadap belut listrik. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harus berhati-hati. Ada jutaan jenis monster, dan banyak dari mereka memiliki kemampuan khusus. Aku mungkin kehilangan nyawaku jika aku tidak berhati-hati. Luo Feng terbang ke ketinggian 50 meter dan kemudian dengan hati-hati terbang ke depan. Saat terbang, dia bisa mendengar segala macam suara aneh yang dibawa dari danau. Jelas, ada sejumlah monster di danau yang mengkhawatirkan. Bagaimana? Sebuah lolongan mengerikan meledak di sebelah telinga Luo Feng. Pada saat yang sama, kekuatan luar biasa langsung mendarat di tubuh Luo Feng, menyebabkan Luo Feng jatuh tak berdaya. Persetan! Tidak percaya monster tipe air lain menyerangku. Luo Feng mati-matian mengendalikan kekuatan rohaninya untuk membuat dirinya melayang. Namun tubuhnya jatuh tak berdaya. Pusaran air yang luar biasa terbentuk di danau di bawahnya. Pusat pusaran air adalah lubang hitam. Di bawah kabut putih, lubang hitam itu buram, dan lubang hitam itu dengan gila menelan segala yang ada di atasnya. Daya isapnya yang kuat mencegah Luo Feng terbang sedikit. Perlu diingat bahwa kekuatan spiritual Luo Feng hampir pada tingkat wargot tingkat lanjut. Pria besar. Luo Feng menunduk dan tertawa. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 pisau lempar tingkat SS dengan cepat melesat ke bawah, lurus ke arah lubang hitam besar. Ci! Ya! Teriakan menusuk telinga yang terdengar seperti bayi langsung terdengar di langit. Suara itu sangat besar dan tindik telinga, menyebabkan Luo Feng secara tidak sadar menutupi telinganya. Di perairan yang mengamuk di bawah ini, darah berwarna merah gelap dicampur dalam. Dan, lubang hitam, itu, dengan kekuatan isapnya, sepenuhnya menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua pisau lempar mendarat di kantong Luo Feng di udara. Sungguh monster yang kuat, pisau lemparku hanya nyaris berhasil menggaruk permukaan kulitnya sebelum mereka terhambat oleh tulangnya. Luo Feng mengendalikan pisau lempar, jadi tentu saja dia jelas bahwa pisau lemparnya hanya sedikit melukai monster itu. Itu biasanya mengaum, tetapi ketika terkejut, dia menangis seperti bayi. Daya isapnya mengejutkan. Monster jenis air apa ini? Dalam hal jumlah spesies, jumlah monster di darat nyaris tidak menjadi bagian dari jumlah monster di laut. Ada lebih dari 10.000 spesies monster di darat. Orang bisa membayangkan berapa banyak jenis monster air yang ada. Selain itu, para pejuang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di darat. Akibatnya, Luo Feng,
Seperti pejuang lainnya, tidak tahu banyak tentang monster tipe air. Dia hanya tahu beberapa yang umum dan terkenal. Aku akan terus maju. Saya ingin melihat sendiri betapa anehnya danau ini, gumam Luo Feng pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat yang sama, 6 pisau lempar melayang di sekitarnya. Dia juga terbang 30 meter lagi, mencapai ketinggian 80 meter. Akhirnya, Luo Feng mendarat di pantai. Akhirnya mencapai pulau di tengah, bola keringat muncul di hidung Luo Feng. Dia sedikit terkejut dalam perjalanannya. Selain pengalaman menjelang kematiannya dari serangan gerombolan belut listrik, Luo Feng juga melihat 2 monster tipe air besar saling membunuh. Dia juga melihat seekor naga, setidaknya 100 meter panjangnya, sedang makan. Bagaimanapun, jumlah monster tipe air yang kuat di danau ini secara tak terduga banyak. Cukup aneh. Biasanya, itu akan luar biasa untuk sebuah danau yang sekitar 100 km² untuk menjadi rumah dari 2 atau 3 monster tipe air yang kuat. Tapi danau ini, Luo Feng sudah melihat 7 atau 8 monster tipe air yang sangat kuat dalam perjalanannya ke sini. Dan bahkan tidak menyebutkan yang lebih kuat lagi yang bersembunyi di bawah. Kepadatan monster yang kuat itu terlalu besar. Ini bertentangan dengan akal sehat. Pasti ada alasan di balik semua ini. Luo Feng berjalan di pantai dan menatap hutan lebat di depannya. Pulau di tengah danau itu seperti hutan primitif. Ada banyak pohon besar yang berdiri dan tanaman berlimpah di mana-mana. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk mulai naik, dan dia terbang semakin tinggi. Dia melihat pulau di bawahnya. Pulau misterius ini tertutup kabut seperti biasa. Dan danau yang mengelilingi pulau berisi banyak monster tipe air yang kuat. Tidak benar, tidak benar. Wajah Luo Feng berubah. Mengapa pulau ini begitu sepi? Ya tenang. Setelah datang ke benua Australia untuk waktu yang lama, Luo Feng tidak pernah menemukan tempat setenang ini. Bahkan jika itu di hutan belantara, harus ada sejumlah besar monster. Tapi pulau ini tertutup kabut. Bahkan tidak punya satu monster pun. Tidak ada monster terbang, tidak ada monster tipe darat. Pulau yang tertutup kabut ini sangat sepi. Namun, danau di sekitar pulau itu memiliki jumlah monster jenis air yang kuat dan mengerikan. Pulau ini aneh. Tidak benar. Luo Feng tidak pernah merasa begitu takut sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa. Tempat ini yang terlalu sunyi dan tenang, membuat Luo Feng takut. Suara mendesing. Luo Feng mendarat di pantai. Dia tidak berani masuk lebih dalam ke pulau itu. Danaunya aneh dan pulau juga aneh. Luo Feng tiba-tiba tersenyum. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekan tombol pada jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangannya. Ditekan. Berbunyi. Arloji komunikasi taktis dihidupkan. Arloji komunikasi taktis saya sedang aktif. Liao. Saatnya kamu datang, gumam Luo Feng pada dirinya sendiri. Meskipun Liao sangat kuat, dia tidak punya pilihan selain berenang melalui danau karena dia tidak bisa terbang. Tapi monster tipe air di danau ini sangat kuat. Bahkan Liao akan memiliki banyak kesulitan melewati danau tanpa sekarat. Kota markas Paris, di sebuah ruangan besar. Salah satu dari 3 orang yang duduk di depan laptop, seorang pemuda kulit putih yang tampan, tiba-tiba berseru, "Nyonya, sudah lewat. Kami memanggil telepon target." Apa? Venina, yang awalnya mengerutkan kening, berkata karena terkejut. Kami selesai menelepon, koordinat target telah dikonfirmasi, lanjut pemuda kulit putih yang tampan itu. Transfer segera, perintah Venina. Ya, pemuda kulit putih itu dengan penuh semangat mentransfer koordinat ke Liao, yang berada di tanah terlantar di benua Australia. Bab 148, Liao yang menyedihkan. Monster bisa terlihat saling membunuh di mana-mana di gurun yang luas ini. Tujuan mereka adalah untuk membunuh lawan mereka dan memakannya untuk mengisi perut mereka sendiri. Namun, dibandingkan dengan tubuh monster, seorang pejuang manusia kecil dan kurus bepergian sendirian di hutan belantara. Petarung ini bahkan tidak menghindari monster. Dia menyerang lurus ke depan. Dia memperlakukan monster-monster itu seperti semut. Beberapa monster telah berusaha untuk menyerang pejuang manusia ini, tetapi itu hanya mengakibatkan penebalan aroma darah di tubuh pejuang ini. Dengan aroma yang mengejutkan yang jelas-jelas memiliki darah monster yang kuat bercampur, monster menghindari hak manusia ini ketika mereka melihatnya. Luo Feng! Luo Feng! Gumam Liao pada dirinya sendiri seperti binatang buas. Bersembunyi saja, terus bersembunyi. Kamu bisa bersembunyi, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya.
Liao tidak akan pernah berpikir bahwa memburu pemuda berusia 19 tahun ini akan sangat merepotkan. Namun, dia tidak akan pernah menyerah dalam upayanya untuk membalas putranya. Jika dia tidak membunuh Luo Feng, dia mungkin bahkan tidak akan bisa tidur di malam hari. HM? Liao merasakan jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangannya bergetar. Dia melihat dengan hati-hati dan terkejut, koordinat Luo Feng. Pada saat yang sama, ia menerima telepon. "Halo," kata Liao. "Yao, ini aku, kamu menerima koordinat Luo Feng dengan benar," suara Venina terbawa dari arloji komunikasi taktis. "Kamu punya koordinat ini? Apakah Anda yakin?" tanya Liao dengan tergesa-gesa. "Yao, kami baru saja menerima koordinat ini. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Luo Feng itu, kami tiba-tiba dapat memanggil arloji komunikasi taktisnya. Ini berarti bahwa dia mungkin menyalakannya sendiri. Aku takut ini adalah salah satu trik Luo Feng dan dia sengaja memikatmu," kata Venina. "Trik? Trap?" Liao tidak bisa menahan tawa gila. Tawanya bergema di sekitar gurun, dan tidak ada satu monster pun yang berani mendekati manusia yang menakutkan ini. "Aku memiliki set dewa hitam dari reruntuhan arkeologis, jadi tidak ada wargot yang bisa membunuhku. Kecuali kalau itu adalah monster tingkat kaisar, eksistensi yang melampaui level wargot, atau meriam laser. Tapi Luo Feng, HMPH, aku benar-benar tidak bisa memikirkan sesuatu yang kuat yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya," Liao yakin. "Oke, apakah koordinat ini asli atau palsu? Aku akan pergi memeriksanya," kata Liao. Oke, Venina tidak menentang keputusan itu. Dia juga wargot tingkat lanjut dan jelas mengerti betapa kuatnya suaminya. Hanya ada 3 hal yang bisa mengancam Liao. 1. Laser meriam. Bagaimana Luo Feng bisa mendapatkan meriam laser dan mengoperasikannya? 2. Keberadaan yang melampaui level wargot. Tetapi jika Luo Feng bisa mendapatkan seseorang seperti itu, mengapa dia perlu menggunakan trik seperti ini? 3. Monster tingkat kaisar. Seharusnya ada banyak monster tingkat pemimpin gerombolan yang mengelilingi monster tingkat kaisar. Begitu dia mengetahui ada sesuatu yang salah, Liao akan mundur. Mengapa dia mengacaukan monster tingkat kaisar? Masih 120 km dari sini, Liao memandang peta. "Luo Feng, harap kau ada di sana." Suara mendesing. Boom sonik yang mengerikan naik. Liao berubah menjadi aliran cahaya hitam saat dia bergegas ke barat daya. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke cakrawala. Dengan kecepatan Mach 2, dia memang keberadaan yang mengerikan. Sebuah cahaya yang mengalir perlahan-lahan menjadi terlihat ketika berhenti di samping danau yang tertutup kabut. Itu memang burung nasar hitam berwajah lapis baja, berwajah dingin, Liao. Luo Feng ini pasti bisa bersembunyi, mengambil danau yang tertutup kabut. Dengan begitu banyak kabut, meriam laser tidak berguna, Liao tidak bisa membantu tetapi untuk mengeluarkan senyum mengejek upaya Luo Feng. Bagi Liao, meriam laser sudah dibawa pergi oleh Dojo Limits. Jika dia bahkan tidak memiliki meriam laser, maka bukankah akan sia-sia bagi Luo Feng untuk bersembunyi di pulau yang tertutup kabut? Suara mendesing. Liao melompat puluhan meter ke udara dan melintasi jarak lebih dari 100 meter, seolah-olah dia diluncurkan seperti bola meriam. Cici, kaki Liao dengan cepat menjulur dan membentuk sesuatu seperti rakit karet. Rakit karet yang dibentuk oleh Set, Dewa Hitam, ini menggunakan kekuatan dari lompatan Liao untuk dengan cepat bergerak maju di danau. Sementara dia duduk di rakit karet, Liao memegang pisau di masing-masing tangannya dan menggunakannya untuk mendayung. Dengan kekuatan Liao yang mencengangkan, tenaga penggerak dalam jumlah besar diproduksi di setiap dayung. Haul, kuat, his, segala macam dan jenis suara monster aneh dibawa dari dasar danau, tapi wajah Liao dingin ketika dia mengabaikan semua suara di bawah. Untuk wargot level lanjut, monster tipe air di sebagian besar danau tidak mengancamnya sama sekali. Sedihnya, Liao tidak tahu bahwa danau ini istimewa. Dengan kecepatan rakit karet yang luar biasa, ia dengan cepat bergerak maju saat membelah air danau. Wajah Liao berubah secara dramatis. Dia melihat makhluk seperti ular berbentuk silinder yang panjangnya lebih dari 30 meter dan ditutupi sisik ungu. Ia menyembur keluar dari danau seperti kilat, melesat melintasi busur, dan menutupi rakit dengan ekornya yang berskala ungu raksasa dalam 1/100 detik. Suara mendesing. Rakit karet di bawah kaki Liao menghilang dan, selain mata, mulut, dan hidungnya, seluruh tubuhnya terlindungi dengan baik oleh warna hitam. Liao menginjak ekor raksasa seperti kilat dan menggunakan kekuatan itu untuk melompat ke udara, ekor yang panjang, dan kekuatan yang mengerikan. Serangan ini pasti memiliki kekuatan pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Sebenarnya ada monster tipe air yang sangat kuat di danau ini? Liao tertegun.
dan tepat dalam contoh ketika Liao jatuh dari udara dan menyentuh permukaan air. Mendesis. Baut listrik biru. Setelah baut listrik biru melengkung seperti ular karena mereka langsung menutupi seluruh area. Kemampuan menghindar Liao di air lebih buruk daripada di darat, jadi dia tidak bisa menghindari serangan listrik. HMPH, untung set Black God saya benar-benar tahan terhadap listrik, dan tepat ketika Liao menghela nafas lega. Cici. Tali putih praktis langsung melilit dan menarik kembali salah satu kakinya dengan tingkat kekuatan yang luar biasa. Tidak baik, wajah Liao sangat berubah dan dengan cipratan, seluruh tubuh Liao tenggelam ke dalam danau. Di pantai berkabut, Luo Feng duduk bersila seperti patung. Percikan air dari danau sesekali dibebankan ke pantai. Cukup aneh. Tidak ada satupun monster tipe air yang berani merangkak naik ke pantai. Setelah beberapa saat, Luo Feng, yang diam-diam duduk bersila, membuka matanya. Kenapa Liao masih tidak ada di sini? Mungkinkah dia mati ketika mencoba melewati danau? Luo Feng tersenyum, jika dia benar-benar mati di danau, maka itu tidak aneh. Meskipun akan sulit untuk membunuhnya karena set dewa hitamnya, begitu dia terjebak di bawah danau oleh monster tipe air, dia tidak akan memiliki oksigen untuk bernafas. Karena dia akan banyak berjuang, dia akan menggunakan seluruh udara dengan sangat cepat dan mati lemas. Luo Feng berbalik dan menatap pulau itu. Diam. Seluruh pulau itu sunyi. Hanya angin dan dedaunan yang bisa terdengar. Bahkan di dalam wargot tingkat lanjut, aku hampir tak terkalahkan. Kecuali jika monster tingkat kaisar muncul, tidak mungkin bagiku terbunuh dalam sebagian besar keadaan. Ya, aku akan pergi melihat ke dalam. Luo Feng tidak bisa mengendalikan rasa penasarannya. Dia juga cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jadi Luo Feng, sambil waspada mungkin dengan perisai heksagonal dan pisau hantu di tangan, dan juga siap untuk mengendalikan pisau lemparnya kapan saja. Dengan hati-hati memasuki pulau dan menghilang ke dalam kabut yang memancar saat ia memulai penjelajahannya. Setelah sekian lama, di pantai di sisi lain pulau. Matilah! Raungan kemarahan berdering dan air di danau di samping pantai dengan ganas meledak dengan darah yang berterbangan di mana-mana. Sebuah gambar hitam terbang ke udara dan kemudian mendarat di pantai. Aku akhirnya mencapainya, bayangan hitam langsung melunak di pantai. Hanya setelah beberapa saat dia bisa menguasai dirinya sendiri. Mengerikan, danau yang sangat mengerikan, wajah Liao penuh dengan ketakutan dan keterkejutan saat dia melihat danau besar di depannya. Ketika dia, Liao, masih muda, dia pergi ke seluruh dunia, menjelajah ke danau yang bahkan lebih besar dari yang ada di depannya. Dia bahkan bertarung dengan monster di laut sebelumnya. Namun, Liao tidak pernah begitu terpukul, tidak pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Saat dia dengan gila melarikan diri di bawah air barusan, dia melihat lebih dari 10 monster tipe tingkat tinggi gerombolan tingkat tinggi. Dan ada lebih banyak monster tingkat pemimpin gerombolan dari tingkat lain. Dengan kata lain, sebagian besar monster tipe air di danau itu sangat kuat. Ada monster tipe air level komandan yang tak terhitung jumlahnya, tapi hampir tidak ada monster level prajurit. Danau ini, hanya apa danau ini? Kenapa saya tidak pernah mendengar ada danau yang mengerikan di bumi ini? Wajah Liao tidak terlihat bagus, saya telah bertemu dengan lebih dari 10 monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi di danau 100 km persegi. Mungkin ada hampir 100 monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi di seluruh danau ini. Bahkan kota Cina 003, sarang monster, tidak jauh lebih buruk dari ini. Dalam hal bahaya, danau ini lebih buruk daripada bekas kota Shanghai, 003. Karena monster tipe air di sini lebih padat dan berkelahi di air menurunkan kemampuan seorang pejuang manusia. Batuk Liao batuk 2 suap darah segar. Air itu sangat memengaruhi kekuatan saya. Jika saya berada di darat, bahkan jika saya tidak bisa menangani 10 pemimpin gerombolan tingkat tinggi, setidaknya saya bisa melarikan diri. Tapi ini sangat mengerikan. Liao tidak bisa membantu tetapi memuntahkan lagi darah segar. Dia duduk bersila di pantai saat dia mulai beristirahat. Dia tahu betapa terluka dia saat ini. Lengan kanan dan 2 tulang rusuknya patah. Organ-organnya sangat terluka. Meskipun set Dewa Hitam memiliki kemampuan bertahan yang kuat, itu tidak efektif terhadap dampak. Di dalam air, Liao terjebak dan hampir dicekik sampai mati. Meskipun dia keluar dengan nyawanya di telepon, tulang rusuknya masih patah dan organnya rusak. Sekarang aku harus sembuh. Jika aku bertarung lagi, aku hanya akan merusak tubuhku lebih jauh lagi. Liao tidak lagi memiliki kesombongan. Dia benar-benar takut karena danau ini.
Syukurlah dia telah mengatur dewa hitamnya, atau bahkan 10 nyawa tidak akan cukup. Venina, Liao terhubung dengan istrinya, konfirmasikan koordinat Luo Feng saat ini. Saat dia mengatakan itu, Liao terengah-engah, tulang rusuknya sangat kesakitan. Bab 149, Rahasia Pulau. Liao melihat koordinat di peta dalam arloji komunikasi taktisnya yang dikirim oleh istrinya. HM? Dia sudah memasuki pulau itu? Liao tidak marah, tapi senang. Jika koordinatnya tidak berubah sama sekali, Liao akan curiga bahwa Luo Feng baru saja meninggalkan jam komunikasi taktisnya di sana. Dan sekarang, targetnya bergerak. Yang berarti bahwa Luo Feng mungkin memakainya. Aku akan istirahat dulu. Dengan kecepatan regenerasi tubuhku, aku seharusnya bisa sembuh dalam 2 hari. Butuh setengah hari untuk menstabilkan diriku. Liao tidak bisa diganggu terus mengejar Luo Feng. Dia pertama kali duduk bersila di pantai saat dia beristirahat. Kabut muncul di pulau itu. Aneh, Luo Feng, yang lengkap, perlahan dan hati-hati bergerak maju di hutan di pulau itu. Dia melihat tanaman di sekelilingnya dan menjadi lebih bingung. Aku sudah maju 2-3 km ke pulau dan aku masih belum melihat tanda-tanda kehadiran monster apapun. Sepertinya benar-benar tidak ada monster di pulau ini. Satu-satunya hal yang aneh adalah sekarang seharusnya musim dingin di benua Australia, tetapi suhu di pulau ini tinggi. Pohon-pohon dan bunga-bunga tampak bermekaran seperti musim semi atau musim panas. Luo Feng bingung. Apa rahasia yang dilihat pulau ini? Pepohonan berlimpah, bunga-bunga berwarna-warni, tanaman merambat ada di mana-mana. Hutan tampak penuh kehidupan. Tapi tidak ada hewan sama sekali. Luo Feng dengan hati-hati maju selangkah demi selangkah. Sekitar 100 meter dari Luo Feng adalah bunga berwarna merah muda. Bunga ini sebenarnya bahkan lebih besar dari wastafel, jauh lebih besar dari bunga di dekatnya. Itu juga jauh lebih cerah. Pada saat ini, Luo Feng perlahan maju menuju bunga itu langkah demi langkah. Ketika dia semakin dekat dan dekat, dia akhirnya tiba. Bunga yang sangat cerah. Sangat jarang melihat bunga yang begitu cerah di musim seperti itu di benua Australia. Luo Feng mengamati sedikit dan kemudian memalingkan kepalanya ketika dia melanjutkan. Dan tepat ketika Luo Feng mengambil 2 langkah. Suara mendesing. Bunga cerah, merah muda yang lebih besar dari wastafel dengan ganas membuka lebar. Dengan diameternya sekarang 3-4 meter, bunga raksasa ini meledak ke arah Luo Feng seperti kilat. Seolah sebuah penutup yang jatuh dari langit, itu langsung menutupi Luo Feng saat mencoba menelannya utuh. Setelah memasuki pulau berkabut ini, Luo Feng tidak pernah mengecewakan penjaganya dan selalu sangat berhati-hati. HM? Cahaya dingin melintas di mata Luo Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 lampu hitam langsung menembak ke arah bunga raksasa dari Luo Feng. Masing-masing pisau lempar ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan kekuatan menusuk yang menakjubkan. Seolah 3 sinar kematian, mereka langsung menembus bunga merah muda raksasa menuju Luo Feng. 3 lampu hitam diputar beberapa kali dan bunga itu langsung diiris menjadi berkeping-keping. Salah satu pisau lempar langsung memotong akar darah besar berwarna merah darah yang membesar. Ci! Seolah memotong logam, ia memotong akar. Manusia makan tanaman. Luo Feng memandangi potongan-potongan bunga dan sisa akar di tanah. Gugu darah merah terus mengalir keluar dari dalam akar, cukup aneh. Manusia makan mutasi tanaman sangat langka. Dan sebagian besar pria yang memakan tanaman di bumi berada di Amazon Amerika Selatan. Luo Feng mengerutkan kening dalam kebingungan, bagaimana mungkin seorang pria yang memakan tanaman muncul di pulau ini. Periode Grand Nirvana adalah periode mutasi pada hewan. Manusia adalah sejenis binatang. Ketika sejumlah besar monster lahir, pejuang manusia yang kuat juga dilahirkan. Namun, tanaman tetap tidak terpengaruh. Pohon masih berupa pohon, bunga masih bunga. Satu-satunya tanaman yang bermutasi adalah manusia yang memakan tanaman. Sudah ada beberapa spesies manusia yang memakan tanaman dan, setelah mereka bermutasi, sekarang ada lebih dari beberapa spesies. Karena lelaki yang memakan tanaman adalah satu-satunya tanaman yang bermutasi, banyak ilmuwan bahkan menyatakan lelaki itu memakan tumbuhan sebagai organisme khusus. Aneh, tidak percaya seorang pria makan tanaman muncul di sini. Luo Feng membelengkan kepalanya dan terus maju. Bagi pembaca roh yang kuat seperti dia, pria yang memakan tanaman ini benar-benar tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah mengalami serangan tanaman makan pria itu, Luo Feng menjadi lebih hati-hati dan maju sangat lambat. Namun, kelembatan ini relatif, dia masih berjalan jauh lebih cepat daripada orang normal. Setengah jam kemudian. Pohon willow.
Luo Feng memandang pohon willow di kejauhan dan tidak bisa menahan senyum. Banyak pohon di pulau ini langka, tapi Luo Feng terlalu akrab dengan pohon willow. Untuk proyek penghijauan di jalan-jalan kota Yangyo, pohon willow digunakan. Jadi Luo Feng senang melihat beberapa pohon willow. Mungkin karena tidak ada yang telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama, pohon-pohon willow ini tumbuh hingga ketinggian yang luar biasa. 1, 2, 3, 4, totalnya 9. 9 pohon willow besar apa? Luo Feng berjalan mendekat. 9 pohon willow di depannya memang sangat besar. Bahkan pohon willow tertipis memiliki diameter sekitar 1 meter. Pohon willow paling tebal memiliki diameter 3 meter. Itu jarang terjadi bahkan pada satu pohon besar seperti ini. Karena tanaman berlimpah di pulau ini, puluhan ribu cabang 9 pohon willow ini bergoyang tertiup angin. 9 pohon willow super. Masing-masing pohon willow ini memiliki jutaan cabang menari di angin. Pulau ini benar-benar luar biasa, bisa menumbuhkan pohon willow besar. Dan tanaman lain di sini penuh dengan kehidupan juga, bukan hanya pohon willow. Meskipun sekarang musim dingin, pohon-pohon di sini masih memiliki dedaunan. Luo Feng kagum. Ci. Tepat ketika Luo Feng berpikir untuk dirinya sendiri di samping 9 pohon willow besar, dalam sekejap, semua cabang di pohon willow menari dengan gila dan dengan cepat membungkus ke arah Luo Feng seperti kabel kejam. Mereka sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Karena jarak yang pendek, bahkan Luo Feng tidak bisa mengelak dari cabang-cabang yang menutupi langit. Apa ini? Wajah Luo Feng berubah. Bahkan pohon willow terkecil mencapai ketinggian 30 hingga 40 meter, yang sebanding dengan bangunan 10 lantai. Adapun pohon willow terbesar yang memiliki diameter 3 meter, itu mencapai ketinggian hampir 100 meter. Dengan pohon willow yang begitu tinggi, cabang-cabangnya juga telah mencapai jumlah yang luar biasa. Masing-masing cabang mereka memiliki panjang lebih dari 100 meter, dan mereka menyebar dan menutupi seluruh langit. Break melalui. Luo Feng ganas maju ke depan. Pada saat yang sama, 6 pisau lempar melingkari tubuhnya seperti roda yang menyala, mereka berputar saat mereka dengan gila memotong cabang-cabang di daerah itu. Pisau lempar Luo Feng dapat membunuh banyak wargot tingkat lanjut, jadi, dengan kekuatan serangan mereka, cabang-cabangnya dipotong dengan cepat. Namun, memotong cabang-cabang terasa seperti memotong baja. Dengan pemahaman Luo Feng tentang kekuatan spiritualnya dan pisau lemparnya, dia mengamati bahwa masing-masing cabang ini mungkin bisa menahan serangan dari pedang panglima perang tingkat tinggi. Pada tingkat seperti itu, bahkan misil pengarah akan mengalami kesulitan menghancurkan cabang-cabang ini. Tentu saja, cabang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pisau lempar Luo Feng. Di bawah tuduhan Luo Feng dan rotasi kecepatan tinggi pisau lemparnya, sejumlah besar cabang dipotong menjadi 2. Tepat ketika sepertinya Luo Feng hendak menyerbu, boom. Raja pohon willow super besar di tengah dengan diameter 3 meter tiba-tiba menembakkan beberapa cabang keemasan. Ada banyak dari mereka, hampir 10.000 cabang. Masing-masing cabang ini panjangnya beberapa ratus meter dan hampir secara langsung menutupi Luo Feng. Mereka menyerbu langsung ke pisau lempar Luo Feng. Cici. Pisau lempar yang berputar nyaris tidak memotong satu cabang emas cahaya. Tidak baik, wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Mundur. Dia dengan cepat mundur ke belakang dan menghindari cabang-cabang pohon willow emas muda. Sangat sulit bagiku untuk memotong salah satu cabang keemasan. Jika aku dikelilingi oleh jutaan cabang emas keemasan, aku akan dalam kesulitan. Meskipun dia masih bisa memotong ranting-ranting, dia tidak bisa mengambil risiko. Karena, kegagalan berarti kematian. Ketika dihadapkan dengan tarian, cabang-cabang emas muda yang mendekatinya, Luo Feng dengan ganas mengebor ke tanah pada saat yang sama ia mundur. Peu. 3 pisau lempar berputar ketika mereka langsung melewati tanah dan Luo Feng langsung terjun ke dalam lubang. Kekuatan rohaninya bekerja di kakinya dan membuatnya seperti bor saat ia dengan cepat melewati tanah. Cici. Sejumlah besar cabang emas ringan dengan cepat memasuki tanah. Namun, cabang-cabang emas hanya beberapa ratus meter, jadi mereka tidak bisa masuk terlalu dalam. Dan fungsi utama dari cabang-cabang ini adalah untuk mengikat dan mencekik target mereka sampai mati. Ujung cabang-cabang ini bercabang, jadi kemampuan menggali mereka tidak bisa dibandingkan dengan pisau lempar Luo Feng. Cabang-cabang cahaya keemasan menari sedikit dan kemudian kembali ke Raja Pohon Super Willow. Adapun cabang willow lainnya, mereka menari dalam angin seperti biasa. Jauh di bawah tanah, lapisan berbatu. Luo Feng membuka lubang kecil di sini. Luo Feng kotor dan berbaring di atas batu di belakangnya.
Tetes, menetes. Air yang tersisa di lapisan terus-menerus menetes ke bawah. Aku benar-benar kasar. Luo Feng tertawa pada dirinya sendiri. Sekarang aku tahu mengapa tidak ada monster terbang atau monster darat di pulau berkabut ini sekarang. Luo Feng mengingat adegan yang sebelumnya terbuka dan masih kagum, luar biasa, luar biasa. Bahkan pohon willow dapat menyerang. Jika berita ini menyebar, seluruh dunia akan terkejut. Tumbuhan di bumi tidak pernah bermutasi, kecuali manusia yang memakan tanaman. Namun, Luo Feng tidak terkejut ketika menemukan pria itu sedang makan tanaman di pulau berkabut ini, tapi dia benar-benar terperangah ketika dia diserang oleh pohon willow. Terutama raja pohon willow itu, warga tingkat lanjutan normal bahkan bukan lawannya. Jika pohon willow dapat menyerang, maka sebagian besar tanaman di pulau ini mungkin bisa menyerang juga. Jika ada monster yang datang, mereka akan dibunuh oleh tanaman ini, Luo Feng berpikir dalam hati. Setelah periode Grand Nirvana, tidak ada yang tinggal di benua Australia. Ini adalah surga bagi monster. Monster mungkin tahu bahwa pulau berkabut ini istimewa, jadi tidak ada yang berani menjelajahinya. Hanya sesekali pejuang datang ke sini untuk berlatih. Tetapi jumlah pejuang yang datang ke benua Australia terlalu sedikit. Benua raksasa Australia adalah jutaan km persegi dan pejuang hanya memiliki beberapa lusin tahun untuk menjelajahi tempat ini, sehingga banyak tempat yang belum dijelajahi oleh para pejuang. Pulau berkabut ini adalah salah satu contohnya. Di masa lalu, tidak ada yang tahu tentang rahasianya. Tapi sekarang, itu ditemukan oleh Luo Feng. Liao itu tidak memiliki berbagai kemampuan pembaca roh. Dia tidak bisa terbang dan kecepatan menggali terlalu lambat. Pertama-tama tidak menyebutkan apakah dia bisa bertahan atau tidak di pulau berkabut ini. Jika dia mengalami masalah, aku akan memberikan pukulan terakhir. Luo Feng tidak keberatan bahwa metodenya kejam. Ketika dia berada di bawah tanah, dia cukup bebas. Tiba-tiba, dia mengeluarkan ponselnya dari ranselnya. Ponsel mahal juga memiliki kelebihan. Bahkan ketika saya berada di bawah tanah, itu masih memiliki sinyal yang sangat bagus. Luo Feng tersenyum ketika dia menelepon. Halo. Bro. Suara bersemangat saudara Luo Hua berdering, bagaimana kabarmu di benua Australia? Sebelumnya, Luo Feng menggunakan ponselnya untuk memberitahu keluarganya bahwa dia akan berada di benua Australia dan karena itu tidak akan dapat memanggil mereka terlalu banyak. Bagaimana keadaan saya? Luo Feng memandangi bebatuan di sekitarnya dan air yang menetes tanpa henti saat dia tersenyum. Bagus. Tempat saya sekarang cukup aman. Hehe, bahkan ada air. Bab 150, Strup Gold. Di gua hitam, gelap, bawah tanah, Luo Feng tersenyum ketika dia mengobrol dengan saudaranya. Ini bagus selama kamu aman. Oh ya, bro, tentang benua Australia. Saya telah merisetnya baru-baru ini dan membaca secara online bahwa benua Australia adalah salah satu dari 3 wilayah berbahaya di bumi. Ada banyak monster kuat di sana, dan saya bahkan menonton beberapa video tentang benua Australia. Semua monster yang muncul di video terlihat sangat kuat. Saat dia mendengarkan saudaranya, Luo Feng tertawa ketika dia berkata, jangan khawatir, saudaramu, membunuh monster itu seperti memotong beberapa sayuran. Ketika dia berburu di hutan belantara, orang tua dan saudara lelakinya sangat khawatir tentang dia. Dan sekarang, dia bahkan datang ke benua Australia. Luo Feng tidak ingin keluarganya terlalu khawatir tentang dia, jadi dia membuat dirinya terdengar sangat kuat. Tentu saja. Pada kenyataannya, monster-monster itu benar-benar seperti sayuran baginya. Luo Hua, bagaimana kabarmu dengan pacarmu baru-baru ini? Mengikuti Luo Feng. Aku baik-baik saja, suara saudaranya yang terbawa dari ponsel agak tidak berdaya, aku tidak bisa bertemu dengan Nan. Jangan terburu-buru, bersabarlah, menghibur Luo Feng. Saudaranya juga tahu, aku tahu. Sebenarnya, Nan berada di bawah tekanan lebih dari saya. Setelah Luo Hua jatuh ke danau, Luo Hua dan Nan mulai menghargai perasaan satu sama lain lebih dari sebelumnya. Namun satu hal tetap sama, orang tua Zhen Nan masih melarang hubungan Zhen Nan dan Luo Hua. Orang tua Zhen Nan pasti tidak akan membiarkan anak perempuan mereka menikahi cacat yang hanya bisa duduk di kursi roda. Namun, Nan sangat kesakitan. Di satu sisi, ia harus mengikuti kehendak orang tuanya. Di sisi lain, dia harus menghibur Luo Hua. Dia takut Luo Hua mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Luo Hua, kata Luo Feng. HM? Nada suara kakaknya agak turun, karena hal-hal dengan Nan adalah penyebab kekhawatirannya. Pada akhir tahun ini, aku akan bisa mendapatkan ramuan kehidupan, kata Luo Feng. Sepanjang jalan di kota Jiangnan, sektor Mingyu kota Yangyou.
Pada saat ini, Luo Hua berada di kamarnya sendirian di kursi roda ketika dia berbicara dengan saudaranya di telepon. Apa? Luo Hua membeku. Pada akhir tahun ini, aku akan bisa membawa kembali ramuan kehidupan. Ketika itu terjadi, Anda akan dapat berdiri lagi. Luo Hua membeku. Mampu berdiri? Berdiri? Aku bisa berdiri lagi. Luo Hua tidak bisa menahan guncangan saat dia duduk di kursi rodanya. Wajahnya menjadi merah dan dia menjadi sangat bersemangat ketika dia berkata, "Bro, kamu bilang tahun ini. Tidakkah Anda mengatakan bahwa ramuan kehidupan ini hanya muncul dalam pelelangan sesekali? Dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda dapatkan hanya dengan uang. Sekarang kamu bisa mendapatkannya." Suara Luo Feng terbawa dari telepon. "Luo Hua, ramuan kehidupan tidak jarang seperti yang Anda pikirkan." Luo Hua membeku. Satu-satunya alasan mengapa ramuan kehidupan sangat langka adalah karena trik murah yang digunakan oleh pemerintah Amerika. "Jangan khawatir, aku pasti akan bisa mendapatkan ramuan kehidupan," suara Luo Feng penuh percaya diri. "Serahkan saja padaku." Trik murah yang digunakan oleh pemerintah Amerika? Luo Hua terdiam. Amerika? Itu salah satu dari 5 negara di dunia, negara kuat yang sebanding dengan Cina dan Rusia. Namun, pemerintahan yang kuat ini dibicarakan dengan begitu enteng dari mulut saudaranya, kakaknya tampak penuh percaya diri. "Kamu juga bisa memberi tahunan," suara Luo Feng melanjutkan, "katakan saja padanya, bahwa kamu akan dapat memiliki 2 kaki segera, dan bahwa kamu akan dapat berjalan seperti orang normal." "Bro, bukankah kamu mengatakan bahwa aku harus merahasiakannya?" Luo Hua terkejut. Luo Feng berkata sebelumnya, bahwa jika ramuan biaya raksasa kehidupan terungkap, kehidupan Luo Feng bisa dalam bahaya. "Tidak perlu menyimpan rahasia itu sekarang," kata Luo Feng. "Saat ini, Liao sudah membawa orang ke benua Australia untuk membunuhnya, jadi mengapa ada kebutuhan untuk merahasiakan ramuan kehidupan?" Dan begitu kakaknya memberitahu Zhen Nan berita ini, maka Zhen Nan tidak akan merasa begitu tertekan lagi. Dan Luo Feng juga khawatir tentang Zhen Nan berubah pikiran. Mungkin saudara lelakinya yang jatuh ke danau akan menggerakkan Zhen Nan begitu banyak sehingga dia akan menyerahkan segalanya untuk tinggal di samping saudaranya Luo Hua. Tapi perasaan ini tidak akan bertahan terlalu lama. Setelah beberapa saat, Zhen Nan mungkin berubah pikiran karena tekanan konstan dari orang tuanya. Tentu saja, ini hanya kemungkinan. Tapi Luo Feng tidak ingin hal seperti itu terjadi. Dengan pemahamannya tentang saudaranya, Luo Hua, saudaranya mungkin tidak akan bisa menangani guncangan lain seperti ini lagi. Jadi, sebaiknya biarkan Zhen Nan tahu bahwa saudaranya bisa berdiri lagi. Dengan cara ini, Zhen Nan tidak akan mudah terguncang. Sampai sekarang di Cina, banyak gadis dari apartemen murah berharap untuk menikahi seseorang yang kaya, seseorang yang bisa membeli rumah untuk mereka. Jadi cara terbaik bagi seorang pria untuk menjaga gadis mereka adalah dengan menghasilkan cukup uang. Dengan cara ini, pacar mereka tidak akan terombang-ambing oleh uang, karena pacar mereka sudah memiliki uang. Sehubungan dengan ini, memberitahu Zhen Nan tentang masa depan Luo Hua yang cerah akan menghentikannya dari keraguan. "Luo Hua, beri tahunan bahwa kau akan bisa mengambil tangannya dan berjalan ke orang tuanya bersama-sama," mendorong Luo Feng. Telepon ditutup. Luo Hua duduk di depan laptopnya sebentar. Setelah itu, ia memulai obrolan video dengan Nan. Nan. Luo Hua duduk di depan laptopnya. Sebuah jendela di layar laptopnya muncul, yang berisi gambar Nan. Karena itu Agustus dan saat ini liburan musim panas, Nan biasanya tinggal di rumah. Secara alami, dia punya banyak waktu untuk mengobrol dengan Luo Hua. "Apa yang membuatmu begitu bersemangat?" Senyum Zhen Nan sangat manis. "Nan, saudaraku berkata, bahwa pada akhir tahun ini, aku akan dapat memiliki kaki sendiri untuk berdiri," kata Luo Hua dengan penuh semangat. "Apa?" Zhen Nan membeku. "Aku berkata, aku akan bisa berdiri pada akhir tahun ini, berdiri seperti orang biasa. Saya bisa berjalan seperti orang biasa, saya bisa membawa Anda ke taman, saya bisa membawa Anda berbelanja, makan di restoran," kata Luo Hua dengan penuh semangat. Matanya tidak bisa membantu tetapi mulai merobek. "Benarkah?" Zhen Nan tidak percaya ini. "Ya, mengikuti Luo Hua, saudaraku bahkan berbicara dengan pejuang terkuat di dunia, Hong, secara langsung. Selalu ada beberapa harta spesial di bumi ini." Zhen Nan pada awalnya tidak percaya, karena teknologi saat ini tidak cukup canggih untuk memungkinkan 2 kaki untuk tumbuh lagi. Tapi dia tahu bahwa saudara laki-laki pacarnya adalah sosok misterius. Sekarang dia mendengar bahwa saudara laki-laki pacarnya bahkan bertemu pejuang terkuat di dunia, Hong.
Mungkin dia sebenarnya punya beberapa metode khusus. Ketika saatnya tiba, saya akan memegang tangan Anda dan berjalan ke orang tua Anda, kata Luohua. Ya, Zenan mengangguk, air matanya hampir keluar. Siapa yang tahu tentang berapa banyak tekanan yang harus dia hadapi hari ini. Ketika Luohua jatuh ke danau, hubungannya dengan Luohua menyebar di sekitar area. Orang-orang selalu menunjuk jari di belakang punggungnya. Meskipun hatinya solid, masih sulit untuk berurusan dengan semua orang yang berbicara di belakangnya. Akhirnya, dia bisa meluruskan punggungnya. Luohua diam-diam duduk di depan laptopnya, obrolan videonya dengan pacarnya telah lama berakhir. Nasibku telah berubah seperti ini, telinga Luohua masih bisa mendengar bunyi klakson yang jauh dari mobil-mobil di luar. Ini adalah kota markas yang ramai, berkembang, dan aman. Dan saudaranya berada di benua Australia yang jauh namun berbahaya, salah satu dari 3 daerah berbahaya. 2 saudara lelaki di lokasi yang berbeda, seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Dan sekarang, saudaranya berdiri di puncak dunia. Dia langsung mengatakan, pemerintah Amerika, dan setiap kali dia berbicara tentang uang, miliaran digunakan sebagai penghitung. Kawan, terima kasih, kata Luohua pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Salah satu dari 3 wilayah berbahaya di bumi benua Australia. Tempat yang sangat misterius di benua Australia Pulau Berkabut. Di sebuah gua di lapisan berbatu di bawah Pulau Berkabut. Gua itu gelap karena gelap bisa dan satu-satunya sumber cahaya adalah cahaya redup yang datang dari tampilan jam tangan komunikasi taktis Luofeng. Cahaya hijau redup ini nyaris tidak terlihat di gua yang gelap. Dengan cahaya ini, orang hampir tidak bisa melihat gambar buram seseorang yang duduk bersila. Luofeng saat ini melatih energi genetiknya, dan setelah siapa yang tahu berapa lama. Di gua yang gelap, Luofeng membuka matanya. Yap, lenganku jauh lebih baik. Luofeng melambaikan tangan kirinya, lukanya yang sebelumnya sebagian besar telah pulih. Aku ingin tahu apakah Liao itu mati di danau atau datang ke Pulau Berkabut ini. Dia melihat arloji komunikasi taktisnya, sudah jam 3 sore. Aku akan naik dan melihatnya, aku tidak bisa hanya tinggal di sini selamanya, dengan pikiran dari Luofeng, 3 lampu yang mengalir segera mulai berputar. Seolah-olah mereka menjadi bor, mereka langsung menusuk batu di atasnya. Luofeng meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya dan menyerbu ke atas. Cici. Sampai sekarang, kulit Luofeng bahkan lebih keras daripada berlian. Dia baru saja melangkah ke tingkat kebugaran tubuh dari wargot tingkat pemula, sehingga bahkan peluru yang menembus armor yang ditembakkan dari senapan sniper tidak dapat menembus kulitnya. Tangan Luofeng bahkan lebih baik daripada bor baja dan dengan 3 pisau lempar di depannya, menggali menjadi lebih mudah. Terus lurus ke depan. Tentu saja, Luofeng dengan sengaja mengambil jalan yang berbeda dari sebelumnya ketika dia menggali. Luofeng tidak ingin diserang oleh Raja Pohon Willow tepat ketika dia mengeluarkan kepalanya dari tanah. Ah! Suara kesakitan dibawa dari permukaan tanah. Kotoran adalah media yang baik untuk melewati suara dan wargots memiliki pendengaran yang luar biasa. Ini suara seseorang? Mata Luofeng berkedip, ada orang di Pulau Berkabut ini. Liao! Luofeng segera menghubungkan suara itu ke Liao. Suara mendesing. Luofeng, seperti biasa, tidak berani bergerak terlalu cepat. Semakin dekat dia ke permukaan, semakin dia melambat. Pada saat yang sama, kekuatan rohaninya telah menyebar ke radius 80 meter. Setelah itu, Luofeng diam-diam mengeluarkan kepalanya, yang kebetulan berada di tengah semak. Luofeng segera melihat Liao, yang sepenuhnya tertutup hitam, di kejauhan. Sampai sekarang, wajah Liao pucat dan beberapa darah bisa terlihat di sisi mulutnya. Namun, matanya penuh cahaya. Peu! Liao batuk 2 seteguk darah segar saat dia menatap pohon willow terbesar di kejauhan. Ketika Luofeng melihat ini, dia tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Sepertinya Liao telah mengalami bagian khusus dari pohon willow ini dan dipukuli. Ini aku, Venina. Liao berkata penuh kegembiraan pada jam komunikasi taktisnya. Yo, ada apa? Tanya Venina. Kami telah mencapai emas, kami akan menjadi kaya. Saat ini, saya berada di sebuah pulau yang penuh dengan kekayaan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Saya sudah menemukan lebih dari 12 roh alam, Liao tidak bisa menahan kegembiraannya. Bersambung.